Di Al-Quran tuh ada bilang gitu. Nanti akan jadi teman dekat kalian adalah orang Kristen dan akan jadi musuh kalian yang paling keras adalah orang Yahudi. Ada perbedaan nggak kiamat Kristen, kiamat Islam? Kalau Islam tuh kemarin aku tuh jawaban panjang 2 jam tuh videonya. Kalau di Kristen seperti apa Pak Pendeta? Tapi sebelum mulai tolong ditanya Pak Pendeta itu sebelahnya terakhir ke gereja kapan? Tanya dulu aja. Iya, ayo tanya. Jadi kapan terakhir kali ke gereja? Tapi aku berdoa pasti. Islam ada pesantren kilat, Ada Kristen ada sekolah minggu kilat. Sekolah minggu. sekolah minggu kilat. Iya, Literally jadi kayak gitu. kalau yang begini yang nggak ngerti apa-apa datang langsung disambar kilat. Assalamualaikum Pendeta Marcel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tuh. Ayo. Ini udah episode berapa, Fer? Waalaikumsalam. Gue udah salam alaikum juga, Udah. lu nggak pernah. Udah aku udah diwakilin jubir. Ayo, Jubi. Baru berani Sejak kapan saya di-hire? Sejak kapan? Pertanyaannya sejak kapan? Pendeta ini tolong nih, ini sekarang sudah berkurang keimanannya nih. Enggak. Iya. Oke, kita sebelum mulai makanya kita panggil berdoa. pendeta ke sini. Oh justru yang berlainan agama yang justru mengundang pendeta untuk menguatkan iman temennya. Iya, benar. Ini tuh sebuah circle yang mulia banget. Oh, loh. ada. Gue tuh kagum banget loh dengan circle ini. Nah, kali ini coba ini. Benar. Sepulang sekolah. Iya. Tapi tol lengkapnya. Sekolah apa? Sekolah minggu. Tapi jujur ya, kan sebelum kita datang ke sebuah podcast kita harus riset dulu kan. Riset. Dan ketika saya tonton podcast ini, saya lihat jujur wajahnya Kristen semua loh. Gak ada wajah-wajah Islam. Bener Ini aja lagi. tuh paling kalaupun Bener mengarah-arah ke budaya. Iya, ke budaya, bener. Pendeta atau kemarin Iya. dia sudah dapat angpau. Iya. Saya kemarin sudah dapat angpau dari papinya Ustadz Felix. Widih. Akhirnya aku cindo. Akhirnya. Itu cara jadi cindo itu kan? Bener sih. Nggak ada gen-gen ini, nggak ini ada. podcast nggak ada Islam-Islam. Iya, bener. Iya, banyak. Nggak ada Islam. Mukanya pun Felix. Kristen semua. Iya, itu kan ya. Feren, Koi, nggak ada Islam-Islamnya. Nama asli saya Stefano. Stefanus. Lah. Jangan kamu pendeta ya. Enggak, dia Prospeknya lebih menarik dia sih. lebih kepada biksu sih kayaknya. Ngaca. Biksu biksu. Ngaca. Ternyata serangan setajam itu ya di sini. Saya pikir kompak loh di sini. Di sini nggak ada akhlak di sini. Mungkin sebelum kita mulai berdoa dulu dipimpin oleh pendeta Marcel. Iya, berdoa karena kita mau penyerahan. Enggak. Ini mau serah terima. Serah terima. Enggak. Ukti Feren membawa. Jangan gua. Aku tetap cinta Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nomor 1 di hati. Wede. Berani dia sekarang punya Ada teman. berapa Kristen di sini? Tetap seperti biasa minoritas. Oke. Iya. Tapi aku penasaran. Kita cinta kok sama Tuhan Yesus lu. Iya. Iya, kita juga cinta. cinta. Nanti Kita kan sama-sama nunggu Sampai kok. ada di belakang bajunya Ustadz Apa Felix. tuh, di Kasih belakang lihat. baju? Artinya apa ini? Tuh. The second coming. The second coming. Bahasa Mandarinnya. Bahasa mana? Bahasa Mandarin apa ya? Tuntut Iya. Kenapa? Lu mau berdoa kenapa? Iya, Gimana? kita berdoa sebelum mulai podcast ini. Perasaan dari kemarin lu nggak pernah Biar berdoa. Tuhan Yesus memberkati sepanjang podcast ini. Oke. Berani dia ya sekarang. Berani, karena ada temennya. Kalau nggak ada temennya nggak berani dia. Pendetaku nih. Iya. Memang sebenarnya saya sudah bawa kolam mainan untuk kita baptisan dulu. Wow. Baptis berjamaah. Iya. Iya. Tapi sebelum mulai tolong ditanya Pak Pendeta itu sebelahnya terakhir ke gereja kapan? Tanya dulu aja. Iya, ayo tanya. Halo. Tanya. Halo. Saya sebelum bertanya dari wajahnya tuh kayaknya wajahnya tuh anak gereja banget gitu. Wajah. Iya. Kelakuannya belum tentu. Wajahnya Bunda Maria banget gitu. Pakai hijab. Coba pakai hijab. Oh, iya, boleh juga sih. Jadi kapan terakhir kali ke gereja? Nah lo. Aku mau nanya. Pastor biasanya gereja di mana? Aku mau ikut pastor. Ini skill dia. Iya. Oke. Aku Dia mau mengelak. ikut. dia. Aku mau ikut pastor Sorry saya nggak mempan kemanapun. digombalin sorry ya. Saya nanya gerejanya terakhir kapan? Nah lo. Tapi aku berdoa pasti. Aku berdoa dan menyembah Tuhan. Serius nggak ke gereja lagi? Iya, terakhir sebelum Ketemu kita. Terakhir sebelum escape, tapi escape yang tahun lalu yang satu. Jadi gimana tuh hukumnya Pak Pendeta kalau ada yang ke gereja baru tahun lalu tapi masih berdoa? Gak ada hukum, Tuhan Yesus kan sayang semua umat. Lah enggak, apa komentarnya? Komentar. Oke, nah dalam firman Tuhan kan bilang janganlah kamu meninggalkan peribadatan. Tapi aku doa pastor. Iya. Misalnya gini loh, maksudnya maaf ya, para saya konseling dulu ya. Santai. Tolong. Kita itu cuma seminggu sekali, mereka aja 5 kali sehari nggak komplain.
Masa kita seminggu sekali 2 jam doang paling lama. Iya, benar. Nah, gitu. Dia pernah ngomentarin kita tiap habis podcast kita kan sholat dulu kan. Sholat. Dia kayak kalian lucu ya dakwah sholat kata dia gitu. Iya, Sedangkan dia nggak ada sholat dalam agama dia nih berarti ini udah. Kamu lebih lucu lagi, Feren. Seminggu sekali 2 jam doang bisa di mall lagi kamu bisa makan habis itu. Pastor harusnya membantu umat. Saya emosi. Sebagai seorang pendeta saya harus membela kebenaran. Dia katakan ya, tidak katakan tidak. Gue suka Oke. dengan ini. Nggak bisa Luruskan ya, aku gitu. kembali, Pastor. Baiklah. Oke, gimana? Oke, gimana? Gereja lah. Minta lurus nggak gereja. Kalau gerejanya beda boleh ya pergi Boleh, ya kalau boleh. Kalau gereja Pak Pendeta apa nih jadi? Tolong sponsor ya. Iya. Gereja Pak Pendeta apa nih? Gereja saya itu gereja Tiberias. Sampingnya ada tempat ada ruko Microlax. Oh gitu. Oh, Pendeta industri kayak gitu. Pendeta industri kayak gitu. Mirip beneran tadi. Tolong ya endorse bagi 5 ya. Jadi kalau Tiberias ada banyak cabang di mana-mana. Iya, betul. Di Bogor juga ada. Oh ada Fer. Tinggal pilih. Tiberias daerah mana? Banyak. Oh, banyak cabang. Nanti kita buka deh demi supaya Feren masuk gereja kita buka dekat rumah. Iya. Asal bantuin aja izinnya. Karena kalau Tiberias itu bisa kering itu udah deket hari kiamat tuh. Tapi bangun gereja di Indo susah ya, Pastor? Masa sih? Saya Oh, nggak mungkin kayaknya. Bangunnya gampang, izinnya yang susah. Izinnya susah. Itu benar. Karena izinnya gampang, demonya banyak. Iya. Tahu nggak Izinnya izin ke siapa? kenapa izinnya susah Pak? Kenapa tuh? Karena lagi diperiksa. Bahas apa tuh? Ngerti. Iya nggak tahu ya. Izin. Jadi Feren ke gereja mana? Boleh sebut merek kah? Oh, Boleh. iya. Ada Nggak masalah. tapi jangan deh. Apa sih? Kenapa Ini kan jangan? lu spesifik Aku request. jadi takut kalau nanya-nanya tentang Kristen. Gila. Islam nggak ada rem pertanyaannya. Kristen Iya, jadi takut. Parah Dia banget. tahu nggak apa? Takut banget. Keimanan lu mulai ke Enggak, kalau misalnya Iya. Kristen. Enggak, Pak Pendeta kemarin dia bilang Enggak, ini. berarti- Emang bener ya Nabi Muhammad tuh nabi, jangan-jangan dia cuma ini aja, halusinasi aja katanya Jangan gitu. skizo. Dia berani Iya, nanya gitu. berani. Iya. Iya. Nanya ke Kristen nggak berani malah. Iya, tiba-tiba kicep. Iya kan? Iya, enggak berani nanya. Perasaan gue lu minta Pak Pendeta Marcel datang sini supaya lu ada temennya. Ya. Kata lu supaya lu selama ini minoritas. Nah sekarang sudah ada lu kicap gimana sih? Iya. Kan Tapi kalau pertanyaannya macam tadi, yang mana? masa depan kita terancam. yang Udah, normal-normal aja ya. Oke. Oh, Oke, normal normal. aja. Gimana? Lu mau Jadi mau menanyakan? gereja dimanapun bisa. Bisa. Iya. 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 Jangankan kamu, semua juga mau ke gereja Iya. juga. Iya, kalau gereja sekarang ada gereja online itu Gereja online. sama nggak sih sebagai Pak Pendeta? Jadi sebenarnya kan gereja online itu muncul ketika kemarin pas pandemi, di mana mau nggak mau kita harus di rumah. Iya. Misalnya di tetapi rumah. ya pelayanan harus tetap berjalan, makanya kita bikin solusinya adalah gereja online. Tetapi Oke. balik lagi kalau dasar firman Tuhannya janganlah engkau meninggalkan peribadatan, karena kan komunitas itu penting. Di mana ketika kita punya komunitas yang baik, maka di situ iman kita bisa bertumbuh. Kemarin pas pandemi ada sholat Jumat online nggak? Nggak tahu ya kayaknya ada nggak ya? Ada nggak sih? Sebenarnya kan sholat Jumat wajib ya. Iya. Tapi nggak bisa nih. Iya. Tapi nggak online sih. Gue jadi sholat zuhur waktu Iya, yang betul. lagi parah-parah Oh, itu jadi sholat zuhur. diganti sholat zuhur. Tapi kalian kenapa masjid nggak ada yang online ya? Nah itu Menarik dia. ya. Karena sebenarnya gini, gereja itu asal katanya adalah jamaah kan, jemaat kan artinya. Nah jemaat itu artinya harus ngumpul. Makanya kita nggak ada online, memang karena harus ngumpul. Karena ngumpul nggak boleh ya udah berarti di rumah aja. Nah, ini saya pertanyaan dari sosok seorang Kristen ya. Kepada seorang Ustadz Felix. Oh ini Ustaz juga nih. Ya, ini imam saya. Oh iya, Paling ahli tentang seksologi Oh Islam. iya benar. spesifik ke sana ya. Iya gimana Pak Pendeta? Oke. Jadi gini Dokter Boyke. Bukan. Boy. Dari perspektif teologi Al-Quran tentunya ya. Apa alasan Allah itu mengumpulkan laki-laki setiap hari Jumat untuk diceramai tetapi wanita tidak? Karena perempuan nggak bisa diceramahin. Itu udah jelas sekali. Karena kalau udah diceramahin dia jawab. Iya. Ada nggak kira-kira gini ya? Jadi perempuan nggak bisa diceramahin, maksudnya perempuan Muslim, perempuan Kristen itu ada kemungkinan bisa diceramahin. Ada nggak? Iya. Atau sama aja? Sama aja sih menurut gue, semua perempuan kayak sama. Tapi serius alasannya itu. Enggak kan, Us? Ini Ya, pendeta. enggak. Pastor aku bertanya dengan serius. Baik. Jangan macam-macam sama pastor aku. Terima kasih umatku.
Iya, karena sebenarnya laki-laki misalnya dia secara fungsi, kalau secara fungsi di masyarakat kan dia yang banyak untuk beraktivitas ya. Nah sehingga yang dikumpulin itu laki-laki aja sih, yang perempuan tidak terlalu perlu. Apa karena waktu itu perempuan menjaga rumah tangga, Iya, terus kayak mana harus laki-laki ada yang harus keluar benar, siang lagi ya? Betul. Dari dulu memang selalu siang ya? Selalu siang. Namanya zuhur artinya yang paling terang artinya. Gitu. Bahkan sebenarnya kalau cewek itu tidak ada anjuran sholat di masjid kan? Iya. Oh ya? Sama Lebih seperti dianjurkan di rumah. Sama seperti murid Yesus 12-12-nya adalah laki-laki. Oh, tapi cewek. Iya. Kenapa murid Yesus nggak ada yang perempuan? Nah, saya jawab ya. Oke. Kalau tanya ke dia takutnya kan gak salah. Ya ini sebutin Saya backup kamu. Saya backup kamu. Ini Pak Pendeta baru sekali kesini tapi udah paham. Kita harus saling nge-backup, tenang saja. Oke. Jadi kira-kira sama seperti jawaban Ustadz Felix tadi bahwa Iya. karena memang wanita suka susah diatur. Contoh Iya. alis saja udah digambar sama Tuhan, dihapus dia gambar lagi Nah kan. iya. Itu sebelahnya Pak Pendeta itu kayaknya. Saya pikir alami loh itu. Pipinya ditampar siapa sih? Tadi katanya kurang blast on makanya Iya, makin merah dia. tambah lagi. Iya, tambah lagi. Lanjut Pastor. Oke, apa? Sudah coba itu. Tapi kenapa cewek gak boleh ke masjid? Boleh. Bukan nggak Boleh. boleh. Ini sudah suka pukul rata nih orang ini. Tidak apa lebih dianjurkan di rumah, bukan Iya. berarti nggak boleh ke masjid. Karena aktivitasnya di rumah. Iya. Tapi kenapa hari Jumat? Bagus banget. Hari Jumat ya. Salah satu alasannya Biar sih nggak memang nabrak Kristen. setiap umat kan punya ciri khas ya. Kalau misalnya umat Yahudi dan Nasrani itu di hari Sabat. Di hari Sabat kan hari ke-7. Nah, kita hari Sabat itu dalam bahasa Ibrani, bahasa Arab tuh sama sebenarnya. Tapi kalau hari ke Jumat, hari ke-6 itu harusnya adalah As-Sadis dalam bahasa Arab. Tapi diganti Jumu'ah artinya berjamaah. Atau dalam bahasa Portugis jadi igreja atau gereja. Gereja artinya ngumpul. Makanya lu gereja terus ngumpul. Jangan cuma sendiri gitu. Hari ke-7 tuh Sabtu berarti ya? Sabtu. Iya, hari ke-6 gereja tuh Jumat. ke Sabtu ya? Minggu. Tergantung. Sabtu Yud biasanya. Iya, jadi kalau dulu namanya Sabat. Nah, sekarang jadi Ahad. Gitu. Iya dong. Kalau hari ke-7 kan sebenarnya harusnya Sabtu ya. Tapi Sabtu, kalau- Sabat. Berarti ditentukan di mana gereja tuh minggu ke Nah, gerejanya itu gitu. bisa ditanya pada Pak Pendeta. Iya. Oke. Jadi ingat ya. Kalau udah dijelaskan ke gereja. Hari Sabtu, hari Minggu penting gereja. Iya, Oke. betul. Nah, jadi memang kalau bicara tentang tadi ya tradisi sebenarnya memang pada hari ke-7 kenapa? Karena memang pada Alkitab, Torah dan lain sebagainya bicara tentang hari perantian itu hari istirahat itu hari ke-7, Sabat. Betul, Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi memang ada banyak gereja, terutama kalau Kristen ada Advent itu di hari-hari Sabtu. Nah, tapi kenapa ada gerakan di hari Minggu? Kenapa? Karena Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Jadi Tuhan Yesus disalibkan pada hari Jumat, kemudian hari Sabtu, hari Sabat, hari perhentian, hari Minggu itu hari ketiga. Selanjutnya dia bangkit. Makanya dilaksanakanlah hari Minggu. Tahu nggak Fer? Ngerti. Nggak, tapi tahu nggak sebelumnya? Ini aku dengerin. Tapi ya saya kan udah nonton beberapa kali ya dan ini kan podcast yang short-shortnya, reelsnya dan itu banyak di semua sosial media ya. Dan Jelek-jelek. bagus. Dan salah satu yang dikagumi adalah soal keteguhan imannya. Benar. Oh iya benar sampai sekarang loh. Itu benar. Sekarang kan? Tuh. Iya. Gak gereja setahun gak menentukan imanku runtuh. Nah, tolong Pak Pendeta, tolong. Udah, Pak tapi, Pendeta. iya nanti aku minggu ini gereja. Runtuh sih enggak, tapi retak banyak udah. Runtuh sih enggak. Bocor halus ya. Iya. Nanti saya cek ya di postingan story-nya ya. Nah, ayo. Asal jangan datang foto pulang, jangan. Enggak dong. Justru kita semua ikut tepuk tangan loh keimanan lu kuat. Iya. Oh, kenapa? Nanti pas lu asyhadu lebih kuat lagi. Wis. Itu lu Pastor boleh kah kayak gitu? Iya. Enggak boleh gak sih Pastor? Loh, memang terlalu hard selling sih ya. Sebagai seorang pakar marketing, emang itu jualan yang baik. Soalnya gini, kan customer tuh ada customer journey, ada dari awareness, consideration. Ini kan udah 2 tahunan ya. Ada yang udah Udah berarti aku bukan target market kalian. Iya. Ini Gensi kan? Iya. Gensi itu paling sukses tuh soft selling. Iya. Iya, kok Emang jadi aku hard bukan- selling banget gitu ya. Mereka tuh memaksakan target marketnya tuh aku, padahal bukan. Sadar. It's not me. It's not you. Not me too. Oke. Jangan tiba-tiba ke gua ya. Sebenarnya yang lu cari dalam agama itu apa, Fer? Sampai lu Raymond menyala hari ini. Luar biasa. Antem Padahal dia diem mulu Pak Pendeta. Iya, dia pengen cepat-cepat Iya. pindah. Iya. Entah Tenang, kenapa. aku akan memperjuangkan mungkin. Ya, Tuhan makanya- Yesus juga memberkati. Makanya jelasin ke kita semua, Apa? Fer. Iya. Apa yang lu cari dalam agama lu? Damai sejahtera. Damai itu partai.
Itu partai damai Partai sejahtera. ada, Partai Damai Sejahtera ada. Partai Udah Damai- bubar. Udah bubar. Iya. Apa sih yang lu cari dalam agama lu, Fer? Selain Iya. damai sejahtera. Cuman satu itu. Kenapa lu Damai mengimani sejahtera. dan mengamini Tuhan lu? Karena Tuhan udah begitu besar mengasihi kita Oke. dari awal. Lihat ya pertanyaan gue, jebakan gue ya. Lihat ya. Udah kasih Lihat jebakan. ya, lihat ya. Gue jebak nih. Jubir tolong jubir. Enggak, gue jebak lu ya. Udah dapat belum lu damai sama sejahtera? Ayo lu. Oh sudah, aku tiap malam berdoa. Oh gitu. Gini, kita kasih konteks Hanya ya. Tuhan Yesus dan aku yang ngerti. Kita kasih konteks ya. Arti Beliau damai ini bikin statement ya sejahtera. bahwa kalau bisa nggak hidup aja. Pengen jadi malaikat. Heeh. Iya kan? Ini Berarti kan Ini contoh fitnah iblis gak sih? ini saksi ya. Ini saksi ya. Cara dia ngomong pastor. Iya. Di Alkitab kan memang iblis adalah bapak segala dusta. Tapi kira-kira seperti malaikat itu seperti apa? Maksudnya gimana gitu? Iya, Jadi, coba lu jelasin dah, lu jelasin. coba biar lu saya kan nggak selama tahu. ini curhatnya ke kita. Ini ada. Coba. Biar saya nggak zuzon nih. Ya, coba jelasin. Statement lu kemarin. Yang mana? Yang lu sebenarnya pengen jadi malaikat aja lah Iya. kalau bisa. Jadi- Kalau bisa nggak hidup gitu. Menurut dia hidup itu tidak worth it. Jadi kalau bisa disuruh milih hidup apa enggak, dia milih jangan hidup lah udah, mending jadi malaikat. Iya. Karena menurut dia malaikat tidak perlu berpikir. Jadi Iya. itu berat di Menjalani hidup tuh tugasnya dimikir aja. Sedangkan malaikat kan dapat perintah apa dilaksanakan, Langsung. nggak pakai mikir. Malaikat kayak dekat gitu. Tuhan Yesus. Iya. Alasannya karena kedekatan. Iya, ada sama Tuhan. Iya. Tapi kan tadi lu bilang lu udah menemukan kedamaian. Kalau udah menemukan kedamaian kan harusnya statementnya nggak begitu. Hah, emang jadi malaikat gak damai? Nah, berarti kan lu pengen Enggak, maksudnya sekarang. Itu sekarang bener kan agama keimanan lu yang lu cari Iya, ada kalau jadi kedamaian. malaikat double damai. Double. Coba gimana Pak Pendeta kasih tahu dulu. Nah, kalau dasar firman Tuhan kan memang ketika tiba saatnya, ketika kita hidup dalam kekekalan, kita akan hidup seperti malaikat. Tadi aku udah sesuai dengan goalsnya. oh Tunggu iya. dulu, tiba saatnya. Saat. Iya, bukan lu meminta. sampai tiba saatnya. Ketuklah maka Tuhan akan kasih. Tahu gak sih? Iya. Dia ngomongnya Ustaz, tahu gak sih Ustaz? Dibilang kayak gitu. Enggak, Pastor. Nanya ke pendeta, tahu gak sih? Iya, pendeta lo. Takut pendetanya nggak tahu. Yang mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ini saya coba berusaha untuk mencoba mentranslate secara positif ya. Iya. Oke, mungkin seorang Kita bagian negatifnya. Mungkin seorang seorang Feren ini akhirnya mungkin dia merasa bahwa hidup di dunia ini sebuah kefanaan dan mungkin maksudnya ngapain hidupnya, gue pengen apa yang selama ini dirindukan semua orang adalah melekat dalam kekekalan. Benar banget. Benar. Lanjut, Pastor. Nah, cuman yang saya kagum, maksudnya gini, ada banyak anak muda di usia seperti ini, maksudnya kan mau semua hal yang ya kesenangan duniawi. Benar. Tapi kenapa sosok seorang Feren tuh Ornella bisa sedewasa itu? Apa kamu dayang sumbi yang menyamar? gimana lo? Iya. Iya, Itu kepikiran karena orang tua biasanya kan. ya karena pengen deket sama Tuhan Yesus aja. Oke. Tuhan Yesus untuk merasakan damai sejahtera lebih dalam lagi. Jujur. Ya emang bener kok. Susun kayak gini loh, Pastor. Gak boleh gak sih di Kristen? Tadi pertanyaannya realistis tau. Orang di dunia ini kan pasti tergoda sama nikmat-nikmat dunia. Iya. Jalan-jalan, make up, ya kan? Terus? Modeling kenapa? gitu-gituan. Kenapa lu pengen cepet-cepet hilang dari nikmat dunia ini? Buat apa? Semua fana. Apa yang kamu kenikmatan apa yang kamu cari di dunia ini? Satu hari bisa jadi back soundnya. Lanjut Feren. Di pelataranmu. Lanjut dong udah nyanyi. versi apa ini? Gue juga wayatnya. Ya begitu. Udah. Ya udah, jadi lu Iya. udah lebih. Lanjut pendeta saya yang gini. Ada flashnya. Tadi lu bilang mau datang pendeta Marcel, lu mau nanya apa nih misalnya? iya. Kan Udah dah. misi lu kan Sekarang membuat sesi ini aku dah. mau kembali lagi kan? Iya. Ya kan? Kita Di nggak mana bakal nih? melarang, kita nggak Ah, melarang. Gimana? Kembali lagi. Kembali lagi kepada jalanmu. Emang Enggak, tadi kan aku katanya kan Kristen. misinya kan pengen mengembalikan Ustadz Felix ke agama lamanya. Iya. Oh ya boleh. Tapi agama lama gue bukan Kristen loh, gue Katolik loh. Membuat Ustadz Felix nostalgia. Gue nostalgia tiap hari. Ya udah membuat Ustadz Felix. Kan Ustadz statementnya gini, masuk Islam itu tidak meninggalkan Kristen. Iya, Iya. ayo loh. Ya udah Oh, iya, beliau. terserah Ustadz. Mungkin apa ya? Oh mau nanya bener. Aku dari dulu penasaran sih. Kan Kristen sama Islam itu mirip kan di awalnya. Kayak ada Abraham dan lain-lain kan. Di detik
di menit Di titik apa? Di titik apa? Lu tanya agamanya sendiri takut Enggak, lu starstruck ya? Di titik apa? Iya di titik apa? Ceritanya tuh langsung beda semuanya sampai akhir. Oke, ini pertanyaan yang sulit dan Iya. berbahaya. Oke. Penasaran. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita mau based on sejarah ya, kita based on sejarah dulu ya. Kan kalau kita mau lihat Al-Qur'an itu muncul sekitar abad ke-6, abad ke-7. Iya. Nah, saat itulah akhirnya muncul artinya pemahaman, pandangan yang berbeda dari yang sebelumnya. Ya. Gitu. Oh, Alkitab kapan ya? Alkitab 1. 1 literally. Oh iya karena sebelum Iya. Oh lebih duluan Alkitab. Oh iya, 600 kan tahun kemarin kita sebelumnya. udah bahas. Judaism, Iya. Christianity, Islam. Islam yang terakhir muncul. Oh, terus di cerita yang mana? Apa maksudnya? Cerita mana kita berbeda? Oh berbeda. Sebenarnya dari awal pun berbeda gak sih? Mirip. Dari awal sebenarnya Kan Adam dan Hawa manusia pertama, sedangkan sekarang Islam bilangnya bukan manusia pertama. Oh enggak. Di dalam Al-Quran tetap sebenarnya Adam dan Hawa diceritakan manusia pertama. Cuma kalau dibahas secara sains, nah itu ada perbedaan pendapat. Iya. Ada yang bilang ada manusia pertama, ada yang bilang one of the humanoids dan segala macam gitu sih. Tapi sebenarnya sama banget. Iya, Sama ya? kan? Betul. Bahkan kemarin kita bahas tentang doa Bapa kami sama doa sama Al-Fatihah. suratul Fatihah yang intinya sama semua sebenarnya. Masih hafal Ustaz doa Bapak kami. Oh, Saya masih bilang, Ustaz, hafal mau balik dong. Kristen gak Ustaz? Tinggal masuk aja. Kalau Kristen tuh apa ya? Apa? Pastor. Kalau Islam kan syahadat. Kalau Kristen apa? Cuman. Baptis. Oh baptis. Oh baptis itu Tapi- cara ininya ya? Iya, peneguhan. Oh. Yang paling penting esensi utamanya adalah soal bagaimana ketika kita mempercayai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Iya. Itu esensi yang paling utama. Betul. Verbally ngomong atau Kalau kayak kalau sekedar Allah Bapa sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi bicara tentang konteks ketuhanan, balik lagi saya pernah bahas ya di beberapa kesempatan. La ilaha illallah itu pertama kali muncul dalam Alkitab. Iya. Ada dalam Alkitab bicara tentang konsep bahwa Allah itu satu. Iya. Jadi Shema Adonai, Shema Israel dan lain sebagainya. Oke. Nah, tetapi konsep Tritunggal itu bukan berarti ada 3 Allah atau 3 Tuhan, tetapi satu. tetap satu. Hah. Jadi Tritunggal bukan bicara tentang keberapaan Allah, tetapi kebagaimanaan Allah. Ibarat seorang Bro Ray itu punya firman dan perkataannya itu dan juga rohnya, tetapi tetap sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Berarti tadi kalau misalnya kita mengakui Allah Bapa aja sebagai juru selamat sama aja berarti. Allah Bapa Putra. Kalau dalam konteks kekristenan Allah Bapa dia yang merancang keselamatan, tetapi balik lagi kalau kita mau based on kan kalau dalam kekristenan itu ada teologi primer, ada sekunder. Nah, yang bicara tentang keilahian Yesus adalah teologi primer yang tidak bisa diganggu-gugat, artinya harus mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Tuhan Yesus katakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak Kecuali melalui aku. Kenapa? Karena Yesus adalah korban perdamaian. Tanpa korban perdamaian tidak akan ada kekudusan untuk mencapai kerajaan Allah itu sorga Bapa di sana. Tapi ada cabang Kristen yang nggak mengimani Tritunggal kan? Tapi udah dihapusin sih. Oh, udah dihapus? Udah dihapus. Dibilang ya ada, dia yakin ya. Ada. Iya, udah dihapus. Depannya M. Apa? Tuhannya Boleh nggak ya? Mormon. Mormon. Mormon itu kan turunan Dia dari Judaism kayak- kan bukan? Tapi dia nggak ngakuin Tritunggal setauku. Oh iya. Iya. Menurut Nggak Pak tahu. Pendeta. Nggak tahu. Gue nggak tahu jujur. Bentar. Kayak ada aliran yang nggak ngakuin. Kalau di Indonesia itu jadi saksi Yehova Oh iya saksi Iya, Yehova. saksi Yehova. Itu masih banyak di Indonesia ya? masih banyak. Oh Dan iya, mereka masih ada ya? karena mereka masuk dalam diakui oleh Kemenak, jadi mereka masuk di dalam kekristenan. Oh, gitu? Padahal sebenarnya dasar teologinya bertentangan dengan Kristen. Aku pernah secara didatengin pas awal masuk Islam. Oh iya? Setelah 3 pekan setelahnya didatengin saksi Yehova. Oh wow. Gue nggak pernah seumur hidup pengalaman gimana? Kayak Iya, Ini apa ya? kayak lu didatengin sales. hard selling, super hard selling. harus nonton Heretic. Gue kenal kok. Teman gue ada. Saksi Yehova. Itu mereka memang Memang ada target. ditugaskan dari Apa? gereja Iya, mereka gitu datang kan? datang door to door. Emang ada target. Ada target. Oh, Lu wow. kayaknya jadi target empuk nih abis ini nih. Nggak mungkin mempan sih. Kan aku udah di Tiberias. Aku udah di Tiberias. Masih. Oh, gereja aja belum. Gak mungkin mempan lebih ke ini udah diterangin.
Apa ya maksudnya apa ya? Maksudnya apa? Akhirnya mereka yang cabut sendiri. Iya betul. Oke, balik lagi di titik apa pas mulai berubah atau enggak dari sisi pandang Al-Quran dulu deh. Kalau di dalam Al-Quran kita juga udah pernah terangin sih pas di Densu ya. iya, Sebenarnya gua konsepnya nonton itu cuma itu tadi aja. Kalau esensi di dalam Kristen harus mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di kita itu yang Sebagai sulit nabi. banget kita sampaikan atau kita akui bahwasanya Yesus tetap saja sebagai nabi. Itu aja sih. Yang lainnya sih minor sih menurutku perbedaan-perbedaannya. Iya. Betul. Dan nabinya tuh level tier S loh. Bukan nabi-nabi indie kalau kata bahasa Iya, mereka. tier S. Tier S Tier itu. S, tier nabi. Apa sih ini bahasa apa sih? Yesus. Kalau Yesus. nabi-nabi itu di leveling, itu ada nabi-nabi yang indie. Nah, itu Iya, indie. mereka bilang indie. 124.000 yang disebut cuma 25. Nah, itu level A tuh. Nah, di antara level A ini ada nabi-nabi level S. Nah, itu cuma 5 tuh. Oh. Apa namanya? Nuh, Ibrahim, Musa, Yesus, Isa sama Muhammad. Oh. Tiernya S. Iya, perbedaan kita di situ doang sih. Tapi kalau misalnya di Kristen kan Nuh itu cuma sebagai salah satu tokoh cerita Tokoh. di. Nabi lah. Iya maksudnya Di kalau Kristen di tuh Kristen nabi. maksudnya Iya. cerita. Nabi Nuh iya. Nabi Nuh. Terus Enggak, Ibrahim Lu kira nabi bukan nabi? juga. Iya nanya. Kalau di Kristen, Pak Pendeta Iya, yang jawab. iya. Kalau di pendeta Kristen dong. kayaknya nggak ada nabi-nabian gitu nggak sih, Ya, Pastor? ya, di Kristen itu ada nama kenabian. Kenapa? Karena esensi daripada nabi adalah ketika seseorang itu menjadi penghubung antara Tuhan dan manusia pada masanya. iya. Namanya nabi. Nabi. Oh, kita manggilnya nabi? Namanya ada nama Musa, ada Oh, nama iya. gelarnya nabi. Gitu kan. Ada Elia, ada Elisa dan sebagainya. Kita ngomongnya nabi juga kah? Nabi juga. Nabi Nuh gitu. Prophet kan? Iya, gue pas kecil banyak nonton film Ini Kristen. kebanyakan Sama, gak prophet pergi ke juga. gereja nih. Oh kita manggilnya nabi. Kayaknya sekolah minggu Iya punya dong. akselerasi. Iya, pokoknya Pak Pendeta begini, kalau Pak Pendeta sudah merasa lelah dengan beliau, mau serah terima nggak apa-apa. Bisa langsung. Masalahnya begini. Kita udah latihan. Mau tukar cuma satu. Iya. Jadi mau gak mau harus kita pertahankan. Kalau ada pilihan lain mah. Iya. Apa-apa. Tenang anakku. Oke. Aku baru tahu panggilannya nabi. Selama ini lu tau panggilannya apa? Cuman manggil namanya doang. Oh, Nuh doa Iya, gitu ya. Nuh. Gelarnya, Iya. gelar aja itu Nabi. Berarti Baru tahu tertera ada secara gelar-gelar. eksplisit di Alkitab bahwa mereka adalah nabi. Iya. Iya tuh. Langsung buka Alkitab Iya, ya. nabi. Oh iya langsung. Baru ini dia dibuka kita. Iya ya kan. Islam ada pesantren kilat. Ada Kristen ada sekolah minggu kilat. Sekolah minggu. sekolah minggu kilat. Iya. Literally kayak Jadi gitu. kalau yang begini yang nggak ngerti apa-apa datang langsung disambar kilat. Tapi Pak Pendeta ngelihat orang-orang Iya. Kristen nih ya, misalnya. Kalau aku melihat orang-orang Kristen itu salah satu yang menurutku ya, yang perlu ditiru daripada orang-orang Muslim adalah manajemen. Manajemen gereja gitu kan ya. Ya, Kan gua harus manajemen akuin sih. jamaah lah ya kira-kira. Itu kan sangat rapi sekali ya kalau gereja ya. Misalnya contoh ketika aku di Katolik dulu ada parokinya. Kita semua terdaftar menjadi paroki gereja ini. Kalau kita sakit, kalau kita meninggal, kalau kita ada masalah kan kita kan dibantu ya oleh paroki itu ya. Nah, itu di Mesir tuh belum ada tuh. Nah, tapi kalau sekarang Pak Pendeta ngelihat misalnya ya kayak jamaahnya di Tiberias ataupun yang lain itu apakah memang mereka itu sekarang meningkat secara pengetahuan atau banyak ditinggalin sih? Kalau misalnya kayak di negeri-negeri yang lain gitu misalnya. Pengetahuan dalam konteks apa? Dalam konteks Keagamaan spiritual. Oh, misalnya. oke. Nah, balik lagi ya sebenarnya adalah tergantung kepada individu masing-masing. Di semua latar belakang agama kalau soal pendidikan secara teologisnya itu tadi anak muda zaman sekarang tuh sering terdistract dengan segala macam yang ada di dalam sosial media. Akhirnya kadang-kadang itu tadi si pengetahuan teologisnya tuh jadi sering dikesampingkan. Oh. Makanya saya senang cara kita membuat konten-konten rohani tetapi dengan kemasan anak muda supaya sekali lagi tujuannya supaya si pemahaman teologis tadi bisa tetap mereka terima walaupun dengan keadaan yang Lebih penuh muda dengan- lah ya. Iya. Tapi memang kondisi medsos berarti ya. Betul. Sorry. Karena kalau di orang Muslim itu udah masalah dari dulu banget. Pengetahuan tentang Islam mereka tuh bener-bener hampir-hampir minim gitu maksudnya. Sehingga perilakunya pun akhirnya begitu juga gitu maksudnya. Oke, iya. Gitu. Gimana Fer? Ada yang mau lu tanyain lagi nggak? By the way aku tuh baru ingat kalau di Islam itu wudu sambil ngentut itu dosa. 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 Bukan dosa. dosa, Batal. Ya, lu kalau Kayak abis ngeluarin wudu, ngentut batal. Iya. terus apa? Maksudnya kayak kan kasihan kalau misalnya dia memang gak BAB selama 3 hari,
perutnya sakit. Nah, Makanya ada solusi. cari solusi untuk BAB nggak 3 harinya. Iya. Bukan cari solusi gimana cara mengubah aturan biar wudhu tetap sah. Kalau Iya. nggak, salah dong. Terus apa? Sekarang udah banyak loh solusi-solusinya. Contoh ya, lu bisa makan Microlax. Ya, Microlax. Oh. Ada yang gua udah pakai pas iya. kecil, yaitu yang Ya. ada yang tablet yang menurut gue yang paling convenient sih sekarang tablet sih. Ya, ini tuh baca Microlax Tab. Microlax Microlax Step. Oh iya aku baru ingat, kamu dulu kecil pernah pakai ini gak sih? Ya, Microlax. Yang ini. Malah yang emang terkenal kan yang ini kan nih. Iya, yang apa Yang yang bisa langsung kan? Langsung. Ya itu langsung nih. Tapi Iya. sekarang karena gue baru tahu ada yang Microlax Step itu diminum karena kan praktis banget. Iya, lu Jadi gua buka paling suka puasa yang ini. minum, subuh-subuh udah bisa untuk langsung beres Iya, urusan lu. Apalagi buat kalian yang nggak bisa BAB berhari-hari, daripada wudhu kalian ngentut, mending minum Iya. Microlax. Tapi menurut gua Microlax nggak Step. menurut 6 gua sampai nggak 8 jam efeknya. Iya waktu sahur kan. Menurut gua nggak masuk akal sih kalau zaman sekarang 3 hari nggak BAB orang sudah ada Iya, Microlax. udah ada ini. Ngapain dia? Paling lama lu nggak BAB berapa lama? Gue pernah hampir seminggu. Wih, Oh, serius. Oh gila sih lu. Travel bos, travel. Makanya bawa Microlax Step. Iya bener. Makanya jangan lupa pergi ke minimarket, apotek buat ngestok Microlax di rumah. Iya bener. karena kalau makannya lagi nggak teratur, Iya. itu seringkali membuat permasalahan pada pencernaan. Apalagi puasa gini ya Us ya. Kadang orang kan makannya nggak jelas ya. Iya. Gue yakin kebanyakan orang nggak kepikiran Microlax karena dulu tuh setahu gue cuma ada ini deh. Karena Yang gue gel ingetnya ya? adanya ini, tapi sekarang karena udah pilihannya komplit. Iya, jadi bye-bye sembelit. Nah, Yo, Iya, dan jadi hidup jangan pelit. biar hidup lu nggak sulit. Bener. sama ya itu biar tidak ngedadak kalau bisa yang herbal kita rutin. Jadi kalau yang ada tuh dari jauh-jauh hari udah kita persiapkan. Soalnya herbal ini yang alami ya. Benar. Iya. Dan kerjanya juga cepat. Dan juga kalau semuanya yang cepet. herbal sama tab itu nggak rumit. Nggak rumit. Biar aman di situasi kejepit. Iya. Tinggal minum. Kalau waktu lu sempit. Nah, fair ya fair. Apalagi kalau lu duitnya dikit. Tinggal Affordable. tinggal minum bye-bye sembelit. Balik ke topik. Iya, gue mau nyambung yang tadi dikit, tapi Oke. ini agak kontroversial ya. Oke, bagus. Kenapa bener sih soal Kristen, Iya. Katolik, dan agama-agama lain ya yang tanda kutip modern. Iya. Manajemennya bagus. Iya. Terus kayak rapih, ilmunya dalam duniawinya gitu. Tapi kalau lihat stigmanya ke Muslim, Iya. kelihatannya kayak ya udahlah aman, Asal ya ya. Allah gitu kali. Iya, heeh. Nggak ada manajemen gitu ya. Iya, kenapa ya kayak gitu ya? Iya. Apa karena sekedar Islam mayoritas makanya yang kelihatan memang kebetulan demografi Indonesia begitu Iya. gitu loh. Tapi gue jarang ketemu yang organisasi Kristen atau apa yang kelihatannya kayak berantakan gitu. Gue Iya. jarang ketemu. Kalau menurut Pak Pendeta? Nah, kalau kita yang dari luar ya melihat contoh kayak Muhammadiyah misalnya Iya. ya, itu terlihat sangat rapi dan berkembang dengan luar biasa sampai masuk salah satu yang terbaik Iya, di dunia kan. Betul, heeh. Artinya bagus sekali kan. Betul, gitu. heeh. Cuman itu menurutku sih kalau Muhammadiyah kalau dilihat dari segi masjid-masjidnya menurutku sih sama aja sih. Artinya dia tidak ada pendataan yang rapi ataupun tapi secara organisasi Muhammadiyah keren banget. Dia punya perguruan tinggi, dia punya hospital dan segala macam. Nah, tapi yang dimaksud Raymond itu adalah penjagaan terhadap jamaahnya sih Iya, sebenarnya. misalnya pakai ERP, CRM, apa-apa. Betul, Terus heeh, gua betul, gereja rapi kan. Emang iya? di zaman gue dulu ke gereja 10 hampir 15 tahun yang lalu. Itu aja udah pakai sistem-sistem kayak gitu, udah tahu Mungkin kayak shift gereja gitu kan. gede-gede gitu. Gereja Maksudnya memang Betani waktu itu gua. ya itu main gede sih. Ya segampang gini lah. Kalau misalnya sedekah di gereja udah pakai gesek, Iya. Di masjid masih kelenceng. iya gitu loh. Kelenceng atau apa sih namanya? Apa namanya? Kerenceng. Kerenceng. Gereja masjid paling modern di Indonesia apakah masih Ya, pakai gua kerenceng? penasaran sih coba ya. Kalau tergantung ya Indonesia itu masih, tapi kalau di luar negeri malah nggak pakai sumbangan sama sekali. Ya? Gitu karena udah dicukupi sama negara. Jadi menurutku sih pertanyaan Raymond tadi karena masalah orang Muslim tidak menerapkan Islamnya sendiri sih. Aku sering bilang satu unpopular opinion ya. Mungkin banyak Muslim protes sama aku, tapi menurutku ya kebanyakan Muslim itu ya mengkhianati agamanya dari ayat pertama. Apa itu ayat pertama? Iqra. Lah,
Membaca. Iya. bacalah. Bacalah bukan membaca. Akhirnya tapi kan orang-orang muslim sekarang kan malah jarang baca kan. Ya jadi mau berharap apa? Jangan kan ngurus masjid gitu, maksudnya orang baca aja nggak pernah gitu kan ya. Sedangkan mereka disuruh baca. Artinya di antara seluruh orang-orang di dunia nih harusnya orang-orang muslim yang paling banyak bacanya dong. Ya kan? Harusnya kan ya. Tapi berapa minat baca di Indonesia? Coba. Tapi Pak Pendeta ketika ketemu aku langsung ngasih aku buku. Iya. Tuh. Oh iya benar juga. Karena pentingnya membaca. Ya. Iya. Lebih tepatnya pas saya baca, susah kasih Ustaz saya. Gitu. Biar Ustaz Faisal rangkumin. Iya. Nanti saya tinggal nanya, Ustaz gitu. Biar aku yang pusing. Baca terus paling nanti muncul di episode mana gitu. Berarti kan tinggal ikroknya aja nggak dijalanin, apalagi ayat-ayat setelahnya. Nah itu yang menjadi problem sih. Padahal dulu diterapkan seperti itu, gitu maksudnya. Contoh ya kayak di Usmani ya, satu masjid itu dibuat pasti 3.000-an orang. Karena segitulah setidaknya daya manage orang di zaman itu 3.000 orang. Maka kalau dibuat lebih kecil takutnya sayang gitu kan ya, masih ada yang bisa di manage. Kalau lebih gede itu nantinya lebih sulit di manage. Makanya satu pertetanggaan itu dinilai sekitar 3.000 orang. Maka masjid itu ada misalnya satu tempat ya, nama tempatnya apa, nah semua kumpul di situ 3.000 orang. Kalau ada lebih baru buat lagi satu masjid 3.000 lagi. Nah, itu rata-rata begitu kalau di Turki. Oh, batasnya 3.000. Enggak, itu kayak rata-rata. Oh, karena rata-rata. Turki itu sendiri kan sangat terpengaruh oleh Kristen kan. Dan gereja-gereja dulu itu menjadi pakem orang-orang Turki bikin masjid. Karena masjid di zaman Rasul kecil banget, nggak sampai berapa ya? Di zaman Rasul paling 60-90 orang ya paling ya. Kecil banget. Kubah itu dari gereja. Kubah itu dari gereja. Iya. Kubah yang bentuknya setengah lingkaran tuh. Iya, jadi dulunya orang-orang Kristen itu bikin satu ruangan supaya gimana caranya nggak terlalu banyak pilar, mereka bikin kubah. Tapi kalau di Eropa jadinya ini konik, jadinya lancip karena itu arsitektur Gotik, lama. ya. Kalau arsitektur baru kubah. Kalau bintang dan bulan? Bintang dan bulan itu dari ini, dari semacam kayak gini. Dulu ketika yang aku baca ya, itu pembebasan Konstantinopel itu seperti bintang dan bulan, bulan dan bintang di tengah-tengahnya adalah Konstantinopel. Salah satunya. Oh gue tau gue mau nanya apa. Ke Pak Pendeta. Dia tuh yang paling anti itu konsep Islam dalam mencari pahala. Kayak kesannya semua transaksional. Terus kita ada 5 nih. Iya. Wajib, Pahala, wajib, sunnah, mubah, makruh, baru haram. Ya. Gitu. Ya, itu kita ada 5. Kalau di Kristen tuh emang Kristen kan juga ada nge-track pahala dan dosa juga kan? Ada. Oke. Nah, Enggak ada ya? mungkin Feren karena melihat dari perspektif soal keselamatan ya. Artinya gini, keselamatan dalam konteks surga. Kalau sejauh yang saya pahami, koreksi kalau saya salah Ustaz. Jadi kalau di Islam kan itu Bakal untuk mendapatkan. Jadi makanya akan ditimbang dan akan menjadi penentu apakah kita akan mendapatkan surga atau tidak. Tetapi kalau dalam konteks kekristenan, surga sudah diberikan. Jadi kita tidak mengejar untuk mencapaikan surga, untuk mencapai surga itu tadi. Tetapi kalaupun kita berbuat kebaikan, itu karena memang nature kita ketika Tuhan tinggal dalam kita. Sabar. Iya. Nafsu banget. HP lu. Jadi bukan untuk mau mengejar keselamatan, karena kita sudah mendapatkannya, tetapi adalah buah ucapan syukur kita atas keselamatan yang sudah kita terima. Gitu. Tapi kalau orang Haleluya. sabar. Soalnya kalau kayak gitu, apalagi kita ngeliat Konoha ya, orang menyalahgunakan, gue selamat anyway gitu. Nggak perlu lah memuji. Ya, itu bagus. Itu Di bagus. pastor. Oh gimana apa Ini mental yang salah. ini? Iya. Betul. Itu lagi deskripsiin lu. Iya. Enggak, aku nggak pernah mikir misalnya kayak gitu, terus dia nggak usah gereja lah gitu lah misalnya Tahu, gitu. pastor. Betul. Nah, memang jujur betul itu banyak Iya, banget. tapi even orang Kristen pun juga Banyak orang boleh Kristen mikir kayak gitu. Jadi mereka memahami yang namanya konteks kasih karunia dengan cara yang salah. Iya, Jadi benar. mereka berpikir, oh karena gue udah mendapatkan keselamatan, gue bisa hidup seenaknya. No, Matius 7 21-23 kan bilang pada hari terakhir akan ada banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, kami sudah melakukan mujizat, nubuat dan lain sebagainya. Artinya gini, pada saat itu ada banyak orang Kristen, bisa saya bilang orang Kristen berseru, Tuhan kan kami sudah lakukan semuanya. Artinya bahkan lakukan mujizat dan lain sebagainya, pelayanan dengan luar biasa. Tapi kok kami nggak selamat? Tuhan Yesus berkata, enyahlah kamu sekalian para pembuat kejahatan. Artinya selama kita masih hidup dalam dosa, kita tidak menjaga keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Berarti bisa Bisa hilang masuk itu. neraka, bisa hilang. Ini kemarin saya baru dihujat oleh seseorang ini ya, bahas keselamatan ini. Karena gini, jadi keselamatannya tidak hilang, keselamatannya tuh ada, tetapi kita yang kehilangan akan keselamatan itu.
Oh, maksudnya kita yang menjauh daripada keselamatan. Yes. Ibaratnya lu Kristen tapi gak Kristen jadinya gitu loh. Jadi kita tidak menghargai keselamatan yang sudah Tuhan berikan dengan ketika kita hidup dalam dosa. Jadi ketika pengangkatan, saya suka pakai analogi itu pakai tali. Jadi tidak ada satupun yang bisa menjangkau sorga. Tapi oleh karena kasih kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan kasih keselamatan secara cuma-cuma melalui pengorbanannya, ibarat tali yang turun dari sorga. Nah, tugas kita berpegang teguh pada keselamatan. Itu kenapa dikatakan kerjakanlah keselamatanmu, berpegang teguh. Habis ini jalankan persembahan ya, jangan. Oke. Nah, berpegang teguh pada keselamatan. Jadi nggak bisa hidup seenaknya. Harus hidup dalam kebenaran, dalam ketaatan, supaya ketika pengangkatan itu terjadi, kita semua terangkat untuk hidup dalam kekekalan. Berarti ada orang yang ngelepas. Nah, Ada kalau orang hidup seenaknya, Apa yang terjadi buat orang yang tidak berpegang pada itu ketika Neraka. proses pengangkatan? Neraka. Tertinggal. Yes. Neraka. Yes. Basicnya sama aja dong sebenarnya. Tapi neraka kita nggak ada neraka premium gitu kan pasti. Kayak neraka kita neraka satu kan. Satu untuk semua. Ada neraka ada SCTV level satu semua. Gak ada setahu. Kalau secara neraka itu tidak ada level-levelnya. Jadi memang satu kali udah mau menderita aja pilih-pilih udah Langsung aja. hancur semua. Nanti mereka Surga sambil nggak ada premium juga. Oh, kalau sorga itu kita ada konteksnya karena bentuknya ya kerajaan gitu ya. Jadi ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Halaman berarti 3 level. Iya, 3 level. Yang level pertama Gue baru tahu. Level pertama yang tadi halaman. untuk siapa Halaman. nih? Itu iya kan sebenarnya ya. konsepnya kan tadi cuma pegang keselamatan itu, tapi kan nggak hitung-hitung pahala dan lain-lain. Terus gimana cara nentuin bakal masuk nentuin, kayak selama kan ada kamu 3 percaya. nggak iya kan ada halaman Roh Kudus, Roh Maha Kudus. Iya kan. Jadi itu biarin misteri Tuhan nanti. Tuh kan gila kita bilang ini Dimarahin pendeta lu. Nah, tapi memang kalau dalam konteks kekristenan bicara tentang soal sorga karena gini, bicara tentang ketika dia di halaman kah, entahkah dia di ruang kudus atau ruang maha kudus kah, itu semua Kasih Allah. yes, kasih Allah itu luar biasa, kemudian damai sejahteranya itu sama. Jadi apa sih yang paling esensi dari sorga dalam konteks kekristenan? Apa yang tadi Feran bilang bahwa damai sejahtera. Karena apa? Melekat dengan Tuhan. Asik. Karena kita nggak ngapa-ngapain di sorga, kita memuji menyembah nama Tuhan dan damai sejahtera itu yang kita terima. Berarti kita boleh milih. Oh nanti aku mau masuk ke ruang yang maha kudus gitu. Seharusnya boleh. Seharusnya Bebas boleh. karena kan akses kita sudah punya akses. Tapi ada yang mau di luar, ada yang mau di tengah gitu. Mau di neraka boleh. Nggak boleh. Ini ada pendeta lu. Kemarin Ada Feran 1 ayat 2. Kemarin dia keselnya yang di tiara apa yang cowok dapat 72 berapa Bidadari. berapa bidadari? 72 bidadari. Wah, aku 72 onat nggak bidadari. sih? Onat ya? Iya, Onat. Oh, iya, Tapi 72 ada kan dia. juga ustazah khotbah dia bilang wanita juga dapat atau enggak Ustaz? Wanita sebenarnya gini, sebenarnya aku lebih suka pada pemahaman bahwasanya kata Rasulullah surga itu tidak ada yang bisa dibayangkan oleh pikiran, tidak bisa dilihat, tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh kuping gitu kan ya. Nah artinya yang jadi kayak Allah tuh mau gambarin tapi sesuatu yang kita tahu dan menurut kita asik gitu maksudnya. Tapi nanti pas ke sana udah pasti bukan itu. Tapi karena menurut kita yang asik itu adalah misalnya bagi laki-laki cewek, berarti dikasih 72 gitu maksudnya. Ada ayat ya tapi. Itu hadis. Oh, hadis. Tapi kalau bagi perempuan menurut mereka pasti 72 Tom Cruise kayaknya nggak bagus kan itu kan ya. Karena tetap mereka nggak pikir mau juga. masa gue digilir 72 Tom Cruise kan gitu. Mungkin Tom Cruise, Chris Evans, 72 ganti-ganti. Tapi lu mau 72 72. makeup. Lu sendirian di situ. 72 kosmetik. Kemarin tuh kalau apa namanya disimpelin sama Ustadz Felix, kalau kita Ustadz Felix dikasih 72 Song Hye Kyo, kan segitu kan. Tapi kalau cewek dikasih 72 Tom Cruise langsung mikirnya, emang gue pelacur dikasih ginian, dia langsung gitu. Jadi emang Dikasihnya sesuai dengan dia. kesenangan kan berbeda. Kalau penggambarannya rumah jadinya Pak Iya. Pendeta. Iya. Istrinya Ustadz nonton gak ini? Nonton, alhamdulillah. Dan Kita dia bakal undang. dan dia sudah bersepakat. Nanti besok kalau sudah di surga aku pengen jadi kepalanya para bidadari kalaupun ada bidadari. Terus dia bilang yang lain nggak boleh kerja kecuali aku kata dia gitu. Yang Nah, lain mau pilih libur mana? selamanya. Surga yang mana nih? Nggak, aku surga Kristen aja. Yang tujuanku adalah damai sejahtera. Iya, Damai sejahtera bagus. gini. Ini ada satu benang merah nih kayaknya nih. Iya. Keimanan ini lagi banyak dicari karena kan dunia lagi amburadul, kiamat sudah dekat tanda kutip. Ada perbedaan nggak kiamat Kristen, kiamat Islam? Kalau Islam tuh kemarin aku tuh jabarin panjang 2 jam tuh videonya. Dari
Dajjal, Iya, sampai second coming ya. Yajuj Majuj, enggak Yajuj Majuj sebelum ya? Setelah Yesus. Oh iya, Iya. Yajuj Majuj, terus Iya. binatang Tapi melata. itu pun kita tidak menyentuh Imam Mahdi masih 2 Iya. jam Oh itu. iya, itu aja belum masuk kelewat. Imam Mahdi. Iya, emang masih. Kalau di Kristen seperti apa Pak Pendeta? Iya, kita pernah nanya Feren, tapi Yesus Feren pas datang lagi. Iya, memang waktu itu kita sudah sempat bahas waktu itu singkat sedikit Iya, ya. Jadi memang ada kemiripan antara ada masa penyiksaan. Jadi kalau di dalam kekristenan itu, jadi ada 7 tahun masa penyiksaan ketika si setelah Antikris itu berkuasa di bumi. Oh, sebelum Yesus. Oke. Jadi ya sebelum Yesus. Jadi sebelum Yesus ada 7 tahun masa penyiksaan, Oke. di mana akan ada beberapa referensi spesifik mencatat akan ada orang-orang yang terangkat sebelum masa penyiksaan. Jadi akan ada orang-orang yang terangkat sebelum masa penyiksaan. Kemudian orang-orang yang belum terangkat oleh karena pelanggaran mereka diberi kesempatan, tetapi mereka akan hidup dalam 7 tahun penderitaan itu. Oke, Nanti di bumi. setelah itu, setelah itu dalam penyiksaan itu, mereka akan dilihat siapa yang akan bertahan sampai pada akhir, mereka yang beroleh kehidupan kekal. Kalau yang ini Saudara. Antichrist. Ya, itu jadi 7 tahun penyiksaan itu adalah ketika masa di mana Antikris itu berkuasa. Jadi orang Kristen mau hidup susah, tidak bisa belanja, tidak bisa menjual. paceklik itu. Iya. Jadi semua benar-benar. Ya berarti kalau di Mirip Kristen kan ya. emang dispesifikin waktu Dajjal Iya. berkeliling itu 7 7 tahun. tahun. Iya. Antichrist. Bisa, spesifik ya, berarti kita mantap ya. bisa mix and match kiamatnya Kristen sama Islam Bisa. dong. Bahkan sebenarnya banyak dalil-dalil kiamat yang diyakini orang Muslim ya dari orang-orang Kristen, dari orang-orang sebelumnya. Namanya Israeliat kan. Iya. Oh, berarti Terus Yesus turun ke Gunung Tur. Ajak kita semua, itu semua juga mirip ya, sama ya? Iya, sama. Persis. tapi kalau misalnya di Islam itu ada waktu spesifik 7 tahunnya itu enggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oh yaudah aku kasih tahu 7 tahun. Mois. Imam Mahdi. Imam Mahdi. Nggak ada di Kristen. Jadi gini yang menarik. Kemarin kita udah bahas Pak Pendeta. Kan kalau Yahudi ya, secara Yahudi kan dia juga nunggu Mesias kan. Tapi kan mereka bilang kan bukan Yesus kan Mesiasnya kan. Dari perspektif mereka malah Mesias belum datang. Betul. Artinya bagi mereka Mesias belum datang dan menurut beberapa yang aku dengar dari mereka bilang Yesus kan false Messiah Iya, kata betul. mereka. Nah, artinya mereka nunggu Mesias. Sedangkan bagi orang-orang Kristen Mesias itu udah datang. Itu adalah Isa Al-Masih kan. Iya. Al-Masih artinya kan Mesias. Menurut orang Muslim kita juga nungguin Mesias, Al-Masih. Dan dikasih tahu Al-Masih itu ada 2. Ada Al-Masih yang asli, yaitu adalah Yesus. Ada yang Al-Masih yang kedua, Al-Masih pembohong. Namanya Dajjal. Nah, apa mungkin ya yang ditunggu sama Yahudi itu adalah Mesiasnya yang palsu itu, Mesias yang Antichrist. Kan Antichrist kan disebut Mesias juga kan? Tanyanya ke pendeta Yahudi. Iya. Ya nggak tahu sih, tapi maksudnya masuk akal aja karena dia nunggu yang bukan Yesus, ya kan? Iya Karena sih. dia udah pastiin dia kata Yahudi gini, kita nunggu Mesias yang bukan Yesus. Orang Kristen sama orang Islam nunggu Mesias, Yesus, Iya. ya kan? Artinya apa mungkin kalau digabung jadi yang dia tunggu itu adalah Dajjal. yang kita khawatirkan, yaitu adalah antinya daripada Mesias, Wow. anti Mesias. Itu kalau pandangan Kristen gimana tuh? Wow. Oke. Pak Pendeta. Kalau saya mau mundur sedikit ya. Jadi kalau bicara tentang kenapa mereka tidak menerima Yesus kan karena perspektif mereka tentang Mesias itu berbeda dengan keberadaan Yesus pada saat itu. Betul. Karena perspektif mereka pada saat itu ketika bicara tentang Mesias akan memimpin secara politik karena Benar. membebaskan mereka dari penjajahan. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang dalam kesederhanaan, kemudian dia datang membebaskan bukan secara politik tetapi ternyata seperti apa yang sudah dikatakan bahwa membebaskan Kerajaan belenggu Allah. mereka dari belenggu dosa, jadi mereka tidak menerima. Nah, dan ya sampai akhirnya ternyata yang mereka tunggu ternyata yang Datang. palsu. Waduh, itu ya kalau bicara tentang kemungkinan selalu ada ya. Karena contoh misalnya begini ya, andai kan Yesus datang lagi, aku yakin Yahudi nggak akan mau terima. Kenapa? Karena itu bukan yang mereka nanti-nantiin. Iya. Karena Yesus kan. Iya. Tapi kalau andai kan nih Yesus turun hari ini nih, Yahudi nggak akan mau terima. Karena mereka udah mendustakan Yesus di hari pertamanya. Tapi mereka tahu dari mana tuh Yesus atau bukan? Nah, Iya, itu dia. Yesus kan ngomong nanti di Yesus. Saya ada kalau saya Kalau adalah ngaku-ngaku, Al-Masih. Iya sama. Apa? kalau mereka ngaku-ngaku doang,
Nah, Terus makanya aku ngomong aku Yesus. dia nanti turun bawa bukti. Turunnya kan turunnya Dari juga malaikat enggak, ya? bukan yang orang tahu muncul saya Yesus. Enggak gitu kan. itu Jared Leto itu. Iya. Bukan Yesus. Oh, pakai malaikat ya? Iya, yang kata lu kalau gitu malaikatnya sayapnya nggak seimbang dong. Dia pernah nanya gitu, soalnya dipakai pegangan sama Yesus. Dia pernah nanya gitu di grup. Intinya gini nih, Yahudi kalau datang, terus dia bilang, Yesus bilang, aku Yesus, dan dia kasih bukti bahwa dia Yesus misalnya. Oh, Dia pasti nolak. Oh, Tapi Muslim pasti terima, oke. ya kan? Tapi dia nolak kan? Iya. Kenapa? Karena yang dia nanti bukan itu kan? Oh, Yahudi itu yang Sabar. nanti jajal. Enggak, dia nanti menurut dia Al-Masih. Yang dia nanti Mesias. Al-Masih. Mesias bagi dia. Versi Mesias. dia. Nah, Karena gini, perspektifnya unik karena gue nonton yang series Netflix Mesias itu kan. Iya, Messiah. gue nonton Iya. itu. Dari awal sampai akhir nggak eksplisit itu Yesus apa Dajjal, Betul. tapi selalu bilangnya Al-Masih. betul. Iya. Ya udah mungkin turunnya sebagai Al-Masih aja gitu kan. Al-Masih ada dua masalahnya. Nah itu dia. Jadi kan nggak mungkin langsung ditolak sama Yahudi karena, Yahudi pasti tolak kalau Yesus. nah kan bilangnya Al-Masih, bukan Yesus. Nah, cuman Jesus Christ atau Yesus itu tuh namanya tuh dari pembaruan agama atau dari dulu namanya Jesus, enggak kan kayak dari dulu namanya Yesus. dari dulu. Bahasa apa itu? Yesus bahasa Greek. Oh Greek. Kalau aslinya Yesua. Yeshua Mashiach. Yesua. Oh. Yesua Hamasiah. Hamasiah artinya Mesias. Oke. Ya ketika ada dua Ya udah, Al-Masih kan terjawab. dia pasti harus milih yang bener yang mana nih. Iya. Nah kalau misalnya nih yang turun Yesus Al-Masih, nggak mungkin. Oh ini yang dulu kita Kan kita hantam kan- dia nih, masa iya. sekarang kita ngikut, nggak mungkin. Kan dia udah berarti bilang berarti false kalau Messiah. turun eksplisit tentang identitasnya. Udah pasti gitu. Iya. Maksudnya oke, Yesus atau Dajjal gitu. Oh. Dajjal kan ada namanya dia. Nggak kayak yang di series Netflix Itu kan. versi- Itu untuk orang yang beriman. Iya, nanti nanya Ustadz Felix aja. Berarti mungkin nggak Pak Pendeta di Al-Quran tuh ada bilang gitu. Nanti yang akan jadi teman dekat kalian adalah orang Kristen. Wow. Dan akan jadi musuh kalian yang paling keras adalah orang Yahudi. Oh iya, di Al-Quran spesifik di Al-Quran. gitu ya? Karena kalau aku baca ngeliat itu aku jadi pikir, iya juga ya. Karena nanti di akhir zaman ketika benar-benar anti Christ itu muncul dan Christ itu muncul, kita pasti akan nungguin Christ dong. Iya. Maksudnya. Karena kita nunggu sosok yang sama. Dan pasti ada yang nolak kan. Iya. Iya. Nah yang nolak siapa tuh? Kalau dari keyakinan kan Yahudi berarti yang nolak. Makanya kalau terakhir kita akan bersama-sama, ngapain kita berantem-berantem? Asik. Baptis bareng. Makanya ini kita lagi exercise. Iya, Kita lagi iya. bikin koalisi. Tapi maksudnya Mesias itu Al-Masih itu apa maksudnya? Mesias. Mesias. Mesias apa Juru Al-Masih selamat, pertanyaan Juru lo? selamat, Fer. Sama-sama. Mesias itu juru selamat. Yahudi Iya. kan katanya nunggunya Al-Masih. Iya. Al-Masih itu maksudnya Maha Jadi tahu kan? Al-Masih artinya adalah the anointed one, yang terjanji. Yang diurapi. terjanji. Yang diurapi. oke, dia Ya. percaya Al-Masih itu berupa manusia atau Dari dulu Yahudi itu setauku nungguin Al-Masih. Oke. Begitu Yesus datang, dia nggak percaya. Oh. Padahal Yesus itu Al-Masih. Oh, Gitu terus maksudnya. tetap Dia masih nunggu. Dia masih nungguin. Dia bilang Yesus bukan. Dia bilang aku mau nunggu yang lain nih. Iya, iya. Nah berarti sama-sama nunggu kan. Bedanya yang ditunggu bukan Yesus. Iya, Tapi bagi orang Muslim yang ditunggu Yesus. Kalau antikris di Kristen itu bentukannya gimana, Pres? Nah itu bagus. Iya, gue penasaran juga. Gue penasaran. Aku taunya 6666 itu. Ya salah satunya. Jadi sebenarnya kan itu bicara tentang kuasa jahat si iblis yang ingin sekali lagi dia ingin membawa sebanyak-banyaknya manusia untuk ikut bersama-sama dengan dia dalam penyiksaan di neraka kan. Sama lagi. Ingin untuk menyesatkan semuanya. Nah, dan memang sekali lagi ada tujuannya adalah untuk menyesatkan. Ada perkembangan cara bagaimana dia menyesatkan manusia. Kalau dulu mungkin dengan kuasa kegelapan, kalau sekarang kan dengan segala macam cara kebijakan AI. dan lain sebagainya. Yes. AI, sosmed. Dia bisa membuat kita akhirnya intinya adalah ujung-ujungnya kalau kita mau lihat ya bukan teori konspirasi lagi ya. Kemarin Epstein Files kan membuka semua bahwa Iya. ini ada satu kita bisa sebut elit global yang sementara merancangkan supaya manusia dalam kekuasaannya kalau dalam Islam nanti akan muncul satu Iya. ketika kan si penjahat utamanya. Dajjal, Iya. Antichrist. Nah si Baal ini, si iblis inilah yang akhirnya itu tadi dibalik semua ini intinya menyesatkan setiap kita, mengekang setiap kita. Kalau nggak mau ikut kita selesai. Kemarin aku dapat satu orang ngomong bagus banget Pak Pendeta. Dia bilang gini, tahu nggak, sadar nggak kita tuh disuruh nggak percaya sama agama, disuruh nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya sama pencipta kita. Tapi di titik itu di saat yang sama kita disuruh beriman dalam tanda kutip dengan artis, dengan film, dengan kekuatan finansial, dengan terus kemudian segala sesuatu yang bersifat duniawi. Artinya sebenarnya Tuhannya ada, cuma pindah aja. Iya, betul. Tapi tadi Pak Pendeta nyebut Baal ini menarik. Wah. Karena kemarin Julukan ada Epstein.
patung Baal yang dibakar, Iya. Ada yang ngamuk. satu yang ngamuk. Siapa? tebak Coba, negara. siapa? Tebak negara. Jadi Baal tau kan Baal apa? Iya. Baal iblis. Iya, iblis. Ada patungnya. Dibakar. Ada satu yang ngamuk. Lu ngajak ribut gua nih. Lu kenapa bakar itu? Lu ngajak perang. Lu sebut Ayo, negara apa? Tebak. Depannya I. Negara apa? Israel. Yang kenceng dong. Kok begitu? Apa? L. Iya. Ya, benar. Oh. Ya, berarti Iya. kan makin Siapa yang mengerucut ke bakar? situ tuh. Iya. Siapa yang bakar? Yang bakar Iran. Oh wow, pakai apa? Pakai api lah. Orang bakar. Bakar itu bakar. Iya. Ya maksudnya kok jago banget dia sampai bisa bakar patung. Ya kan dia Gimana? Dia bikin Patungnya sendiri. gede banget. bikin. Dia bikin sendiri. Ini patung Baal nih, simbolis terus kita bakar. Wow. Dari kertas dibakar kan cepat menyala. Iya. Menyala abangku. Ya udah. Nah, gitu aja Tato tersinggung tuh Israel. Oh ini ajak perang nih. Kenapa mereka tersinggung ya? Gila ya. Nah, itu. Gila ya. Itu makanya tadi nyambung ke Pak Pendeta pas Tapi ngomong Israel Baal itu tadi. menyembah apa sih sekarang? Sebentar. Tapi sebelum semuanya. Kata Baal itu ada di dalam Alkitab. Ada. Makanya kalau gini, kalau kita mau based on ya dari kan bicara tentang ada kesamaan ya kan Torah dan Perjanjian Lama itu sama ya. Iya, betul. Dan jelas bahwa ketika bicara tentang Yahudi mempercayai Baal. Yahweh. Oh, Yahweh, Artinya menyembah, awalnya ya, iya kan? Yahweh. Nah, makanya kaget juga kenapa akhirnya kok mereka marah ketika Baal Nah. Dibakar. atau mungkin harusnya gue yang bakar bukan lu gitu mungkin. Oh, positive thinking nih Mas. Ini Positive bagus. thinking. Bagus, positive thinking. Kalau kita melihat sebenarnya Yahudi ada penelitian John Hopkins katanya gen Yahudi itu ada pada orang-orang Palestina yang sekarang mereka bantai sebenarnya. Tapi sekarang gen-gen yang sekarang ada pada Israel modern ini katanya berasal dari Yahudi Askenazi, Yahudi naturalisasi katanya. Naturalisasi dari Yahudi Eropa, convert. dari Khazar katanya. Itu terus kemudian convert di situ sehingga mereka kan sampai sekarang dilarang untuk tes DNA kan. Nah, jadi artinya menurut mereka sih itu kenapa berubah jadi penyembahnya terhadap Baal tadi. Ya sama seperti ketika Musa lah, awalnya mereka nyembah Yahweh, mereka nyembah Tuhan. Tiba-tiba ketika Musanya pergi nerima perintah Allah, terus kemudian mereka malah bikin sapi betina kan. Nah, itu waktu itu apa? Sapi itu dewa apa sih? Lupa aku. Dewa kesuburan, tapi betul, tapi ada namanya di Mesir. Iya, ada. Dewa sapi apa gitu, Bastet atau apa namanya aku lupa. Lembu emas. Kenapa waktu itu mereka pilih lembu emas? Karena mereka berpikir bahwa itu adalah yang paling suci. Karena kan kalau kita mempersembahkan korban bakaran untuk Allah, jadi yang dipilih adalah lembu yang terbaik kan, tidak bercacat celah. Makanya mereka pikir itu level tertinggi. Makanya itu yang mereka bikin jadi patung dan disembah. Iya. Itu tuh ceritanya tuh. Gimana, Jadi Fer? itu awalnya mungkin. Kita Yahudi udah ada kitabnya. Ada. Loh, itu Penasaran Perjanjian isi lama kita. kitab. Iya. Persis perjanjian lama Aku kita. udah pernah kasih tahu dia Pak Pendeta. Oh iya. Udah tentang Pentateuk. Udah pernah aku kasih tahu. Perjanjian lama kita persis Yahudi. Iya, Taurat ada 5, ingat gak masih? Iya, ahli Taurat itu. Bukan. Itu profesi. 5 kitab yang pertama di Taurat itu adalah 5 kitab pertama Perjanjian Lama itu adalah Taurat. Apa contohnya? Kejadian, Bilangan, Imamat, Ulangan, sama Exodus Keluaran. Cuma 5 aja. Sisanya? 5. Sisanya bukan Taurat. Sisanya kan ada Nevi'im, ada para nabi, ada Ketuvim, puji-pujian. Oh, oke. Terus perjanjian baru itu? Nah, itu perjanjian baru adalah setelah Yesus kan. Oh. Setelah Yesus datang Nabi ada Abraham. perjanjian baru setelah Yesus. Karena sebelumnya perjanjian lama sebelum Yesus gitu. Kalau di Al-Quran ada perjanjian lama baru? Tidak ada. Baru semua? Bukan baru semua. Jadinya Alkitab kalau begitu. Beda semua sih. Enggak janjian. Enggak janjian. Kita udah beda udah. Tapi isinya sama sih. Iya. Isinya Al-Baqarah itu bisa kita bandingkan dengan Kejadian sih, karena terjadi kisah-kisah awal dunia Adam dan Hawa, Iya. kenapa mereka bisa turun dan segala macam. Nah itu ya ada penjelasan juga. Iya. Di Al-Quran ada penjelasan kayak Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya kosong, gelap. Ada dalam 6 hari, sama kan? Sama.
Makanya terus ternyata kemudian sama ya? hari ketujuh dihormati. Enggak, aku kayak baru ngeh gitu. Iya, Tapi kayak ternyata preferensinya sama. kebanyakan pertanyaan lu mengarah ke Islam sih. Pertanyaan-pertanyaan lu pertanyaan ke Islam. Enggak, aku baru tahu kayak ternyata Dari tadi pendeta Marsa menunggu pertanyaan umatku ini. Biar kamu kembali ke gereja gitu loh. lah, imanku mah tetap Tuhan Yesus. Imanku Nah, tapi kalau kita mau based on sejarah, karena dulu itu bicara tentang guru agamanya, koreksi kalau saya salah, Ustaz, Nabi Muhammad adalah seorang pendeta. Iya. Apa? Ulang-ulang. Jadi ceritanya dulu Nabi Muhammad ketika dia dapat wahyu, dia pernah dikonfirmasi pada para pendeta orang-orang Kristen tentunya, karena kan agama waktu itu kan masih Kristen kan. Nah, terus dia juga pernah terus kemudian berteman dengan pendeta juga, dengan seorang rahib gitu kan ya. Nah, sehingga ada beberapa yang berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad mengambil ilmu dari situ. Ada beberapa yang berkeyakinan. Oh my god, aku punya konspirasi baru. Gimana? Berarti Alkitab itu kan sebelum Al-Quran. Iya. Mungkin aja Nabi Muhammad udah baca Alkitab terus Nyontek. tiba-tiba dapat wahyu. Ya, mungkin banget. Istri yang pertama, betul ya? Istri yang pertama Khadijah. Dia Kenapa? punya banyak koneksi, misalnya kayak Warokoh bin Naufal. Oh iya? Khadijah Kristen? Bunda Khadijah itu tidak Kristen, tapi sebenarnya dia punya koneksi dengan pamannya yang orang Kristen. Kristen. Mualaf. Tapi Nggak mualaf sebagai sih Kristen mempercayai beliau Kristen. Siapa? kayaknya. Khadijah. Jadi sebenarnya kan kita belajar perbandingan agama. Nah, salah Iya. satu beberapa kan kalau dalam Islam kan ada pendapat ulama ini, pendapat ulama itu, betul ya. Nah, dan beberapa referensi itu mencatat karena dia Kristen based on karena dia menikah sekali. Kemudian kalau pamannya kan jelas pendeta. Ketika Nabi Muhammad pulang dari Gua Hira, dia kembali dia mengkonfirmasi itu siapa Iya, yang ke berjumpa Warokoh. ke pamannya, betul kan? Betul. Ke pendeta. Iya. Pendeta lah yang ngomong. Ya, Itu jangan dimakan. Itu Jibril, Apa? betul ya? Ya, itu Konspirasi lu juga- apa lagi? Kamu Apalagi Nabi. konspirasi. Dia Berarti kayak, Khadijah itu Kristen, punya paman Kristen. Pendeta spesifik. Terus Nabi Muhammad itu Islam sendirian. Bukan, jadi gini ceritanya. Dulu tuh belum ada Islam. Agama yang terakhir turun, agama Samawi lah atau agama Abrahamik yang Terakhir turun. agama monoteisme. Yang terakhir turun adalah Kristen sebenarnya. Maka pada waktu itu kalau ada orang yang mau beragama monoteis, dia tidak ada lagi pilihan yang paling dekat kecuali Nasrani atau Oke. Kristen. Karena waktu itu ada Yahudi, tapi Yahudi kan sangat eksklusif ya. Yep. Sehingga kayak Yahudi tuh kayak nggak mau gabung gitu Benar. maksudnya. Nah, di antara orang-orang Arab ada yang memeluk agama Kristen. Nah, berarti tadi menurut tadi pendapatnya beberapa riwayat tadi Khadijah adalah Kristen. Tapi kalau kita memahami bahwa Khadijah itu tidak Kristen, tapi dia gampangnya agama fitrah lah kira-kira gitu. Jadi agama fitrah tuh kayak agama orang baik lah sebelum datang Islam gitu maksudnya. Berarti pamannya Khadijah beneran pendeta. Pendeta rahib. Makanya Oke. dia bisa tahu bahwa Muhammad itu nabi. Oke, coba aku flashback ke episode kita sebelumnya Ustadz kan bilang Al-Quran itu sebagai mukjizat Iya, Nabi iya. Muhammad. Kalau misalnya itu mukjizat, kenapa persis sama Alkitab yang pernah ditulis sama Kristen sebelum Al-Quran itu? Secara Kritis. secara makna mirip, secara makna, tapi secara kata-kata, gramatika, nah itu yang berbeda. Makanya aku bilang kan kemarin sama orang, jadi beda antara Alkitab sama Al-Quran setelah aku baca. Alkitab tuh lebih kepada kayak dokumenter, sementara Quran tuh kayak sinematik. Jadi dia langkah-langkah tiba-tiba kayak gini misalnya ada orang dikejar-kejar, oh dia lari tergopoh-gopoh, tiba-tiba scene berikutnya cut scene, ganti scene, dia udah mati. Kita tinggal disuruh mikir nih apa yang terjadi nih, siapa yang ngejar dia nih dan segala macam. Nah terus pindah lagi ke scene yang lain. Tapi kalau Alkitab itu dia runut banget ceritanya sampai detail dan segala macam. Oke, terus Al-Quran dibilang mukjizat karena Gaya bahasa, gramatika. Oke, berarti karena gaya bahasanya akhirnya dibilang itu sebuah mukjizat Iya, di betul. zaman Nabi Rasulullah. Karena kesannya kayak nggak mungkin manusia biasa bisa membuat Yang tuntutan. semisal itu. Iya, kayak gitu. Saya kemarin tuh di otakku mikirnya Al-Quran itu beda sama Alkitab kan. Jadi memang dibuat khusus dari Nabi Muhammad. Jadi memang idenya dia gitu loh. Ada Ternyata- pendapat demikian. Oh, Tadi ada pendapat tadi yang lu bilang pinter banget lu. Pertama dia nyontek daripada Alkitab. Yang kedua adalah itu buatan dia sendiri. Iya. Sama ada kemungkinan ketiga itu adalah diwahyukan seperti Revelation. Tapi tinggal kalau nanti misalnya diuji. Berarti ada misalnya tiga. diwahyukan pun Iya. dan buatan sendiri, Alkitab was first. Alkitab lebih Duluan. lebih dulu lagi Taurat. Taurat dulu. Betul.
Oh ya Taurat ya. Taurat, Zabur. Tapi kan Tapi poinnya kan kemiripan kita paling banyak sama Rasulullah Alkitab. ketika nerima wahyu, beliau tidak bisa baca tulis. Itu loh yang bikin spesial tuh di situ. Gimana ceritanya orang yang tidak bisa baca tulis tiba-tiba Bisa aja klaim. merumuskan sesuatu. Diajarin Buddha Hodica. Iya kalau kita cari-cari mungkin aja. Bagus sih. Bisa aja, benar. Kreatif sih Bisa dia. aja. Gue juga Buddha baru Hodica kepikiran ya. bisikin Dem. ngajarin. Tapi dia ngomong ke seluruhnya, enggak, aku Iya, enggak bisa. itu ada pendapat seperti itu juga. Ada pendapat Rasul bisa baca tulis. Konspirasi ya berarti ya nih. Enggak sih, pendapat, perbedaan pendapat. Intinya kita udah hampir sejam nih ya. Masa cuma Amu yang ngomong saya keringet dingin loh. Lu merasa keimanan lu semakin kuat nggak Fer? kalau di sini sih kita bebas sih, Pak Pendeta. Iya, Maksudnya, benar, benar, iya, benar, bebas. bebas. Nah, Di luar. Tapi aku penasaran sih Pastor. Kita Iya. di Kristen itu banyak aliran banget kan. Kayak Kristen karismatik, Kristen Iya. reformasi. Yang paling progresif. bener yang mana gitu? Kenapa? Nggak juga. Emang iya, Iya. mulai kapan ya itu bisa terpecah belah? Jadi sebenarnya intinya begini, dalam kekristenan ada seperti yang tadi saya bilang, ada yang primer, ada yang sekunder. Jadi kalau soal yang teologi primer itu adalah keilahian Yesus dan juga bicara tentang konsep Tritunggal. Nah di luar daripada itu bicara tentang cara baptisan, kemudian bicara tentang bahasa roh dan lain sebagainya sebenarnya bukanlah hal yang primer. Jadi makanya ketika muncul aliran-aliran lebih kepada hanya yang sekunder-sekunder. Contoh, kan bicara tentang kekristenan berawal dari kekristenan gereja pertama Katolik gitu ya. Yep. Nah itu kan dari Katolik, kalau saya loncat langsung ke karismatik kan cuman lebih kepada cara ibadah, di mana secara liturgis. Artinya, which is kalau dari perspektif teologi, artinya bukan sesuatu hal yang amat sangat penting. Yang satu lebih tenang, yang satu lebih full Iya, band benar. gitu ya. Semangat. Lebih semangat. Karena esensi daripada ibadah adalah apakah Tuhan dipermuliakan, apakah Tuhan senang atau tidak. Jadi sebenarnya kalau ada orang berdebat soal cara baptisan dan lain sebagainya, bukan hal esensi. Yang penting dia dibaptis dalam nama Putra dan Roh Kudus. Jadi perbedaan-perbedaan yang sederhana aja. Non- Yang utama esensial. yang Tritunggal itu ya mempercayai bahwa Yesus Kristus 3 pribadi itu kan. Allah, Ibaratnya Bapa, dan primer Putra, Roh Kristen Kudus. mirip sama aturan 65 Iya. kita kan. Iya, rukun iman dan Rukun iman, rukun Islam. Iya, iya. Kalau ini Pak Keren. Pendeta, kalau misalnya Katolik kan diatur sama Vatikan ya. Kalau Kristen itu ada nggak sih yang mutusin, oh ini kamu sudah terlalu melewati batas gitu misalnya? Jadi kalau Kristen itu dia ada yang memang terorganisir, ada yang memang dia persinode masing-masing. Oh, berarti tidak ada satu kayak lembaga yang kayak akreditasi gitu ya? Kalau Indonesia ada PGI, Persatuan Oh, Gereja PGI ini Indonesia. berarti. Iya, dia membantu untuk mengawasi gereja-gereja. Oh, misalnya ini udah over misalnya, ini berarti nggak benar gitu misalnya. Yang ini oke masih termasuk yang di dalam apa esensial ini gitu ya. Oh, kalau kan Katolik kan lebih enak ya kayaknya ya. Kan Iya. kalau Katolik kayak apa ya? Lebih centralized. Lebih centralized. Iya, iya. Gitu. Oh, kalau Kristen lebih open gitu ya sebenarnya ya. Lebih open, lebih otonom masing-masing, tetapi balik lagi itu tadi soal yang esensi itu nggak boleh diganggu-gugat. Iya. Jadi kalau sudah Iya. melanggar ya pasti akan. Berarti kalau Feren misalnya dari gereja dia terus ke gereja Tiberias misalnya. Bebas. Itu di gereja awal lu nggak diprotes? Ngapain diprotes? Enggak sih. Diprotes tuh maksudnya kenapa? Enggak maksudnya kenapa Kok lu pindah pindah gereja sih? gitu? Iya. Oh, kalau itu kan biasanya oknum ya. Sosial Iya, lah. itu kayak lebih ke social pressure. Ada beberapa oknum pasti kayak gitu sih. Iya. Oh sama aja kayak di kita kayak Iya, pindah pengajian kayaknya gitu setiap ya. agama pasti kayak gitu deh. Iya, iya. Iya, pasti ada sih. Apa? Kita harus open. Sama kayak kita open sama pertanyaan netizen. Bentar, aku penasaran. Aku jadi terbuka tentang pertanyaan lagi. Kalau di Islam tuh kan ada haram sama halal ya. Di Kristen tuh ada nggak haram halal? Kalau di Kristen itu balik lagi kita tidak. Jadi kalau dalam perjanjian lama memang ada yang namanya ada yang haram, ada yang halal. Tapi kan kenapa itu? Nggak apa-apa masuk teologis terlalu dalam nggak Iya, apa-apa ya. sudah Iya. dihapuskan Gak apa-apa, ya. gak apa-apa. Oke, nah kenapa? Karena pada masa itu mereka hidup dalam hukum Taurat. Oke, kenapa? Oleh karena buah dari dosa, mereka untuk menjangkau Tuhan itu Jauh, terpisah oleh dosa, makanya harus dicapai dengan sekali lagi perbuatan baik dan di bawah hukum. Tetapi setelah apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib, jadi hidup dalam hukum kasih karunia, konteks makanan yang menajiskan kita bukan apa yang masuk tapi apa yang keluar. Karena percuma, mohon maaf kita makan yang baik tapi mulut kita yang jahat. Iya. Oh. Jadi balik lagi fokus utamanya adalah bukan apa yang masuk tapi apa yang keluar. Karena itu kan yang menentukan kan. Apa yang keluar? Makanya kita mau mengeluarkan pertanyaan netizen. Host ternama ini. Bridging Gue yang, yang cuma bisa bridging yang jaga sangat waktu cuma- hard ya. Hard bridging. Hard bridging. Hard bridging. Oke. Oke. Apa nih? Oh ini tentang, oke, Feren mau
Saya punya teman di Myanmar. Myanmar. Dia gak cocok kayaknya buat bacain. Myanmar. Saya punya teman di Myanmar. Saya punya teman di Myanmar yang awalnya beragama Buddha. Namun karena satu dan lain hal, ia kini kehilangan kepercayaan terhadap Tuhan. Pertama Buddha, terus Iya, Oke. akhirnya hilang nih. Oke. Oke. Saya sudah beberapa kali mengajaknya mengenal Islam, tapi jawabannya cukup membuat bingung. Ia bilang ia bersedia masuk Islam, tapi bukan karena keyakinan, melainkan murni karena saya. Di sisi lain, ia mengajak saya untuk menjadi ateis bersama. Ya tentu saya tolak. Pertanyaannya, bagaimana langkah yang tepat untuk membantunya agar ia bisa kembali menyadari eksistensi Tuhan? Dari hatinya sendiri. Iya, simpelnya mah Tuhan tidak bisa dipaksakan. Iya. Pertama itu. Jangan dipaksa. Kristen coba. Iya, bisa coba. Heeh. Artinya Dari kalau paksa. kalau di kita sederhana ya, orang tuh bisa beriman karena mikir. Udah Iya itu aja sih. sih. Tapi kalau misalnya dia belum bisa mikir ya susah juga sih. Tapi ini ada satu poin yang menarik tau. Gimana kalau gue beriman karena teman? Karena faktor dunia lah, faktor eksternal. Di dalam agama apapun ya, menurutku sama. Kalau di dalam Islam misalnya, lu bisa atas alasan apa aja untuk beriman, tapi untuk menetap di dalam iman lu harus punya satu alasan doang, yaitu adalah logik. Dulu gue pernah, waktu itu sampai nyokap gue marah banget. Gue pas mau pindah ke Kristen. Ya, Wow. Tapi dorongannya waktu itu dorongan sosial. oke. Ya karena gue ngerasa gue gak fit in. Mau udah Cina kayak gini. Iya. Makanya mau Ke, terus kayak, ke masjid kan Iya, nggak mungkin. Iya, gue gak ngerasa fit in gitu. Terus waktu itu harus ada mata kuliah yang ya sama masing-masing agama gitu. Gue mau pindah Kristen gitu. Wah, meledak-meledak tuh. Nah tapi Sayang intinya banget ada banyak banget orang yang Tinggal Iya. dikit lagi padahal ya. Sayang banget. Yuk terus. ada banyak orang yang karena faktor-faktor eksternal ini memilih agamanya gitu. Iya, Dan kalau menurut Islam nggak masalah, Nggak masalah. selama pasti dalam punya akal dan logika untuk menerima itu. alasan tetap cuma satu untuk masuk apapun boleh. Kalau dalam Pintunya Kristen bebas ya. gimana? Tapi kalau dari dalam itu baru Kristen. harus nyari lagi. Kalau Pak Pastor, Pak Pendeta, Iya. Oke. Saya memilih Kristen misalnya dengan alasan yang tidak tepat lah Boleh, misalnya. menikah misalnya. Apa? Nah, kamu percaya Tuhan Yesus gak? Ini mau denger Pak Pendeta dulu. Apa yang dengerin lo? Oke. Nah, mungkin balik lagi ya. Mungkin balik lagi sama seperti apa yang tadi Ustadz Felix sampaikan ya. Untuk di awal untuk mengenal mungkin sah-sah saja ya. Tetapi ketika akhirnya dia melangkah tetapi bukan karena Tuhan, yang bahaya begini. Misalnya saya jadi Islam misalnya atau saya jadi Kristen karena Feren misalnya. Iya, Nah, ketika akhirnya saya jadi Kristen karena Feren bukan karena Tuhan, ketika manusianya si Ferennya mengecewakan, Iya. akhirnya kan saya jadi kecewa meninggalkan. Benar. Akhirnya Iya, imannya benar. nggak punya fondasi yang kuat. Benar. Jadi pastikan ya saya percaya dalam Islam juga sama, pastikan karena Tuhan itu yang menjadi dasar kita, supaya karena Tuhan adalah fondasi yang kuat, maka iman kita menjadi iman yang kuat. Iya. Baik. Tapi kan hidayah Kristen juga bisa masuk dari mana aja. Hidayah Bisa. Kristen. Keselamatan itu. Keselamatan yang Keselamatan Iya. Kristen bisa masuk Soalnya dari bahasanya mana udah aja. ukti banget sekarang. Keselamatan Kristen. Tapi kalau misalnya di Islam itu kan harus asyhadu dulu ya baru Iya. masuk Islam. Nah kalau Kristen juga baptis dulu. lahir dipaksa lahir Islam karena budaya, karena turun temurun Ya, dari silsilah orang gitu tua. loh. Bagus banget. Imam Syafi'i pernah bilang gini, kewajiban seorang yang sudah balik atau puber, maka kewajiban pertamanya adalah mencari dalil, berpikir dan mencari argumen sampai dia dapat Tuhannya itu Allah. Oh. Jadi nggak bisa ikut-ikutan. Ya, tapi pas puber berarti ya. Pas Iya. puber. Ya, kalau Kristen harus gimana? mikir lagi. Berarti ya setiap Islam harus asyhadu. Harus logik mikir. Harus punya Mikir dan argumen. bisa menjustifikasi bahwa Tuhannya adalah Allah. Oke. Jadi kalau Kristen asyhadu gimana? doang Kan lu sekarang nggak nanyanya boleh masuk Islam Islam. Enggak, apa Kristen? Kalau Kristen apa? gimana? Apanya gimana? Ya kalau Islam kayak gini, agama diturunkan, ya kan harus ketemu logiknya. Kalau Kristen gimana? Iya, benernya kalau Harus dibaptis. Makanya kan anak-anak kecil dibaptis, benar nggak Pak Pendeta? Iya, lu nanyanya cuma Islam doang. Aku nggak connect maksudnya. Oke. Nah, kalau dalam kekristenan itu anak di bawah 12 tahun imannya masih bergantung kepada orang tuanya. Oh, gitu. sama. Oh, sebelum Pas puber. sebelum balik. Jadi di Iya, bawah iya. 12 tahun iman anak itu masih bergantung kepada orang tuanya, tetapi ketika setelah 12 tahun dia akhirnya dibimbing, diarahkan, kemudian akhirnya itu tadi kalau kita dalam kekristenan dibilangnya di CD gitu ya. Iya, Jadi komuni. peneguhan, yes, di peneguhan di sana untuk berdiri atas imannya sendiri. Oh, sama sama, dong berarti. sama. Ya, Mirip lah. Tapi aku dibaptis Sama. pas masih kecil.
Kalau memang ada sedikit balik lagi ya, seperti tadi kan ada yang primer, ada yang sekunder. Ada yang bilang pada saat kecil itu dibaptis, ada yang bilang itu penyerahan anak. Karena ketika bicara tentang baptis artinya kan dia berdiri atas imannya sendiri. Oh berarti kalau menurut tadi kan itu kan perbedaan yang tidak esensial ya. Berarti kalau menurut di gerejanya Pak Pendeta itu di atas 12 tahun baru dia dibaptis untuk imannya berdiri sendiri. Betul, karena imannya berdasarkan pemahaman dia sendiri. Oke, berarti sama tuh berarti. Sama-sama. Mungkin Ustadz Felix dibaptis dari masih kecil soalnya udah ada Sudah tanda-tanda. paham gua. Gua langsung gedean dikit berkhianat nih anak ini. Udah dari kecil aja lah udah ada gitunya. Gua dari 5 tahun sudah paham gua. Iya, papi sama maminya udah ini bahaya nih anak nih. Harusnya rendam agak lama dikit ya. Mati dong gua. Udah agak lama dikit. Biru. Iya, daripada jiwa binasa, tubuh binasa. Jadi bangunnya bukan terselamatkan ya. Bangunnya butuh diselamatkan. Iya makanya. Tapi kalau Masuk ICU gua. Di Katolik itu sering banget baptis waktu bayi. Iya, Iya, gue kan? sering lihat Karena tadi. Iya, Karena tadi kata Pak Pendeta tadi beda-beda cara memahami baptisnya, tapi nggak salah. Di Injili juga dibaptisnya pada saat bayi di Injili. Ada juga di Ada Kristen. orang Kristen iya. Oh, Tapi balik lagi bukan esensi. iya. Oke. Karena kan toh nanti dia juga pas gede dibaptis lagi kan? Katanya ada yang 2 kali baptis. Jadi kalau dalam Injili misalnya itu cuma 1 kali baptis pada saat masa kecil. Tetapi kalau yang karismatik mereka itu pada saat kecil itu disebut penyerahan anak, dibaptis pas dewasa tadi. Oh diulang lagi. Dibilangnya yang satu penyerahan, yang satu baptis. Kalau Islam sehari 17 kali syahadat. Iya benar. Apa tuh? Sekali. Gimana? Sehari 17 kali syahadat gitu. Maksudnya? Enggak 17 kali ding. Dua, Berapa? 2, tiga, 3, 5, 5, 7 lah ya. 7, sama Isa 9 lah. 9. 9 kali gitu. 9 kali. Maksudnya? Syahadat kan pas sholat ada syahadatnya. Pas sholat kan tiap kita tahiyat pasti ada asyhadu alla ilaha illallah. Iya betul. Oke. Minimal 1 tuh pas sholat subuh. Sisanya 2. Iya betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Di dalam ajaran Islam, sebuah ketidaktahuan atau ketidaksengajaan tidak dihitung sebagai dosa. Jika konsepnya demikian, lalu mengapa non-muslim, kafir tetap dianggap berdosa dan terancam neraka? Padahal bisa jadi mereka benar-benar tidak tahu dan belum terpapar informasi bahwa Islam adalah agama yang benar. Bagus. Dalam sudut pandang Islam dan dalam sudut pandang Kristen gimana? Oke. Dalam sudut pandang Islam kalau ada orang benar-benar nggak tahu dan nggak pernah dapat informasi, maka yang dosa adalah orang muslimnya. Oh iya, Udah pernah aku bilang ya. Sementara yang nggak berimannya itu sama sekali nggak dosa dan sama sekali nggak akan kena azab. Berarti yang Kristen di pandangan Islam pasti masuk surga juga? Karena kan tidak tahuan nih. Kristen dalam pandangan Islam ya, tapi ini pasti berbeda lah dengan agama teman-teman Kristen sendiri. Dalam pandangan Islam, Kristen di zamannya Nabi Isa atau Yesus itu masuk surga. Nah, setelah Nabi Muhammad, maka kita katakan bahwa karena bedanya kan kalau Nabi Isa atau Yesus di dalam Islam kan cuma sekedar nabi di antara nabi-nabi yang lain. Nah, jadi pembaharunya adalah Nabi Muhammad. Jadi contoh kayak gini nih, Nabi Musa pengikutnya masuk surga. Ketika sudah datang Yesus, harus ikut Yesus. Nah setelah ada Muhammad harus ikut Muhammad karena semua sama aja. Maka aku bilang nggak pernah ninggalin Kristen kan. 5 nabi itu ya? Enggak, 25 nabi. 25 nabi. Iya, 25. itu sama Top aja. 25. Iya, Sedangkan top 25. kalau Kristen, nggak sama dong. Islam juga harus percaya mengamini Rasulullah sebagai nabi satu-satunya, harus Allah baru bisa masuk surga gitu. Despite pahala sama dosanya. Sama Kristen juga kayak gitu kan, harus percaya Tuhan Yesus baru dapat keselamatannya untuk masuk surga. Kalau misalnya tidak, kayak kali tadi, kelepas dan Ketinggalan. masuk neraka gitu. Betul. Itu konsep teologis. Oke. Berarti kalau misalnya dalam Kristen masuk neraka, iya Pastor? Kalau apa? Kalau dalam Kristen. Kalau ada orang nggak masuk Kristen, Iya. Kita. Sebenarnya sekali lagi bukan masuk Kristen dalam konteks masuk agamanya ya, tetapi mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi boleh, artinya gini, apapun misalnya agamanya, tetapi balik lagi esensinya adalah dia mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena itu kunci keselamatan. Kalau mempercayai Yesus sebagai juru selamat aja tapi bukan Tuhan, kita sebagai juru selamat dong berarti. Iya, Mesias. Tapi bukan sebagai Bukan Tuhan. Tuhan. Ya nggak masuk. Iya. Oke. Ya itu teologisnya nggak bisa diganti-ganti. Iya. Oh, berarti kita berteman tapi kita beda ruangan gitu loh. Belum tentu.
Oh. Soalnya ini kan dua perspektif nih. Satu ruangan ada sekat kadang ditutup. Tutupnya pakai korden. Kadang dibuka. Serem sih. Emang ini agama nih. Tapi kalau aku memahami sih secara teologis memang tidak bisa disamain. Iya, benar, Karena kalau teologis sudah masuk benar dan salah kan. Kalau misalnya secara humanis itu masih masuknya baik dan buruk. Maksudnya bagus dan tidak bagus. Artinya kebaikan gitu misalnya. Kalau kebaikan aku pikir semua agama baik pasti sih. Cuman kalau dalam teologis ya memang harus berpegang pada teologisnya masing-masing. Teologisnya berarti emang harus keras lah dari sisi pandangnya. Betul. Berarti yang kita percaya surga, mereka neraka, kita juga kayak gitu sebaliknya. Iya, betul. Tapi ya sudah itu teologisnya. Tapi Bahkan- tidak menjadikan serem saling ya membenci. pembicaraannya. Iya. Saya nggak nyangka seberat ini ya. Soalnya kepleset dikit, clipper nih. Iya. Saya mengerti posisi Ustadz Felix ya. Iya. Makanya serangannya luar dalam ternyata. Oh iya, banyak banget gua. Yang tabah ya. Ya, alhamdulillah sih udah terbiasa. Oke. Most wanted aku mah. Oh, iya. Next. Udah dititip apa aja deh kalau Ustadz Felix di buzzer. Aku ngomong apa aja itu pasti ada yang komen. Itu pasti ada yang komen. Bagus ya. Makanya engagementnya bagus ya. Iya betul. Bagus Iya, engagementnya. Kan ibu kan pernah bilang kan, udah kamu jangan inilah, jangan terlalu frontal, udahlah jangan bikin masalah. Mami tuh udah sakit jantung. Aku bilang gini, aku cuma mengikuti sunnah Yesus Kristus. Tuhan. Maksud lu? Aku bilang gini, Yesus Kristus datang ke bait Allah lalu membolak-balikkan meja di situ karena dipakai berdagang. Dia bilang, dia Tuhan, lu bukan. Oh iya juga ya. Aku bilang. Nah, pembicaraan keluarga kita udah sampai di titik itu. Seru ya. Seru sekali. Bagus. Oke. Ayo Feran lanjut. Setuju atau tidak bahwa sebuah agama itu benar-benar sempurna? Ya intinya pada realitanya agama sering dari warisan keluarga dibanding pencarian sendiri. Gue ngerasa, gini Gua pakai sepakat. angka deh, berani nggak estimasi? Kalau gue di Indonesia mungkin, ini mayoritas Islam nih, berarti gue sedikit mengkritik Islam nih sebenarnya. 85% lah. 90%. Enggak, gue 91 Gua deh. Iya. Gue 85. 91. 90% gua. Lo berapa? Fer? Mayoritas. Nggak tahu. Nggak pernah ngitung. Kan disuruh kira-kira. Disuruh Tapi kira-kira. setuju nggak? Setuju gak? Setuju? Iya bahwa. Berwarisan keluarga. Dia pakai warisan keluarga kan? Kebanyakan warisan keluarga. Iya setuju. Menurut Pak Pendeta gimana? Ya setuju. Setuju. Even di Kristen. Iya juga sih. Karena aku juga merasa begitu sih. Iya. Oke, yang selanjutnya Fer. Setuju nggak setuju bahwa jika sebuah agama itu benar-benar sempurna, maka agama tersebut tidak memiliki ratusan tafsir yang saling bertentangan? Agak tricky sih pertanyaannya. Gue kemarin gue nahan nanya pertanyaan ini sih. Oh itu lu yang nanya? Oh ini si Nggak, Raymond nih nggak. sosok jadi netizen. nih berarti Bukan. nih. Kayak kenapa perlu tafsiran yang berbeda dan pemahaman berbeda kalau emang berbeda sempurna gitu loh. Bagus banget. Silakan Pak Pendeta. Saya ada waktu mikir nih. Oke. Saya coba untuk memposisikan diri saya di posisi yang netral ya. Iya. Artinya Iya. gini. Kalau kita kesepakatan kita adalah semua agama itu sempurna. Nah, ajarannya sempurna, kenapa seringkali ada banyak atau bahkan sampai ratusan tafsir? Karena itu tadi kemanusiaan kita yang nggak sempurna. Jadi seringkali kita melihat sesuatu yang sempurna, tapi karena sudut pandang kita berbeda dan terbatas oleh karena kemanusiaan kita, sesuatu yang sempurna tidak bisa kita pahami dengan sempurna, sehingga itu tadi jadi banyak tafsir. Bagus Iya. penjelasannya. Allah sempurna, manusia tidak. Ya, itu. Itu jawabannya. Kenapa itulah perlu tafsir. Dan tafsir itu somehow adalah rahmatnya Tuhan. Kasih sayang Tuhan buat kita. Karena tidak semua kita sama dalam merespons bagaimana rasa taat kita terhadap Tuhan gitu maksudnya. Contoh kayak gini misalnya ya. Ada orang-orang misalnya ketika dia di barat misalnya dia punya karakter-karakter tertentu dengan orang di timur dengan karakternya yang lain. Nah dia bisa lebih mudah untuk lebih mudah untuk bisa taat pada Tuhannya ketika dia punya tafsiran yang berbeda yang nggak didominasi oleh tafsir yang satu aja gitu. Artinya menurutku sih itu pertama natural karena manusia itu tidak sempurna maka muncul banyak tafsiran. Makanya tadi aku tanya apakah di Kristen tuh punya kayak akreditasi gitu maksudnya untuk ngasih tau oh ya ini masih sesuai dengan aturan tafsir gitu maksudnya. Karena di Islam itu ada
rigid banget ini sesuai dengan aturan tafsir dan ini tidak, dan memang akhirnya orang protes yang nentuin siapa. Nah yang nentuin memang akhirnya kaidah-kaidah dari awalnya itu. Ketika dari Rasul nyampein ini udah lebih ya, ini udah nggak boleh ya kalau sudah di sini ya. Nah kalau ini masih oke nih kalau berbeda. Nah jadi itu sih menurutku contoh yang paling nyata ya. Imam Hanafi di dalam Islam itu kalau sholat subuh itu menjelang terbit matahari. Imam Syafi'i di awal terbit matahari masih gelap. Kalau di Imam Hanafi udah agak terang tuh, itu beda banget. Tapi itu kan perbedaan yang memberikan kebaikan kan. Karena ketika musim dingin kerasa banget sih rasanya perbedaan cuma sekitar 30 menit itu perbedaan terasa banget untuk lebih mudah pergi ketika udah terang. Dan sebenarnya ini kan di sini bilangnya saling bertentangan kan. Iya, nah itu setahu trikinya. tapi setahu saya nggak ada tafsir yang benar-benar saling bertentangan. Nggak Kayak ada. yang satu ngebolehin nggak sholat, yang satu ngewajibin nggak sholat. Itu kan saling bertentangan, itu kan beda. Primernya enggak, tapi sekundernya in a way bertentangan dong. Misalnya kayak musik. Ya kayak musik gitu. Kalau di Kristen enak tuh, musik nggak ada haram. Nah, saya mau nanya nanti ya kalau udah. Iya, gimana? Iya. Musik haram atau tidak? Bukan. Di Islam, spesifik di masjid, ada masjid idol nggak sih? Masjid idol. Iya, maksudnya masjid gini. yang- Maksudnya tuh kalau kita kan di gereja kan penyanyi-penyanyi bagus ya. Di Iya. Vera aja ngomong aja merdu ya suaranya ya. Asik. Ih, seneng. Ada masjid dekat rumah saya nih Ustadz ya. Itu yang nyanyi, mohon maaf, palesnya minta ampun. Iya. Suaranya serak kayak orang mohon maaf, udah kayak lagi dicekek Ustadz. Ngomongin saya ini. Kalau ya. butuh Tahu kalau kenapa butuh pemain tambahan kita kirim transfer, bursa transfer. Tahu kenapa saya masuk Islam? Kenapa? Karena nggak bisa nyanyi. Karena nggak punya kontribusi di paduan suara gereja. Iya. Tapi makanya diterima karena suara diterima di sana. Iya, diterima. Iya, pas masuk. Oh ya udahlah, daripada di sana nggak punya teman kan. Aku dulu pas misa disuruh pas konsekrasi disuruh pakai bel. Oh ya. Itu pun fales. Triangle yang gede dong nih. Pas sama Ustadz Felix, dung jadi gitu. Dia yang salah jadi ya. Iya, tapi bener sih. Itu bener banget. Padahal dulu di Islam itu ada banget sebenarnya kayak masjid idol gitu ada Iya, banget. iya. Jadi dicari semacam kayak audisi. Cuman ya itu masalahnya. Masalahnya yang sudah diaudisi setelah itu nggak ke masjid lagi. Gue lagi sering lihat di YouTube lagi yang kayak Indonesian kayak American Idol, Iya. tapi buat baca, iya buat Oh, itu namanya namanya? musabaqah tilawatil Quran. iya. Nah, jadi perlombaan membaca Quran. Nah, Iya. Nah, tapi itu masalahnya karena tadi masuk lagi Pak Pendeta. Jadi orang-orang tuh ketika kecil dia tuh beragama bukan karena sadar, tapi karena kayak ini dapat hadiah, ini terus kemudian dia pintar azan pintar, baca Quran pintar, tapi setelah itu nggak ke masjid lagi. Nah, sehingga yang ke masjid aki-aki lagi. Nah, suaranya itu sahur. Di saya anak-anak suara cempreng juga ada Ustadz. Iya, udah sahur. Elin umat muslimat gitu tuh kan suaranya tuh. Jam 3 sahur. Jadi bagaimana malaikat yang bawa hidayah mau datang dia gue di balik surga gitu kan. Padahal di dalam Al-Quran Iya. Nabi Daud itu dikatakan ketika dia berdendang Iya. itu gunung-gunung ikut. Artinya merdu kan? Merdu banget. Nah. Artinya dia membaca Quran. Nah itu sebenarnya introspeksi aku sendiri sih. Jadi gini Pak Surya, aku sebagai orang yang penarikan suaranya bagus, tinggal penarikan nyawa aja belum ya. Nah jadi gini, aku membayangkan Ustadz Hanan nih saya. Ustadz Hanan kan bagus banget suara. Itu di kepalaku, itu nadanya udah gitu pas ini Pak Pendeta. Tapi pas keluar, Pas nyoba denger rekamannya ya. iya, kok beda? Aku pikir gitu. Padahal di kepalaku tuh udah gitu nadanya. Itu masalah memang. Aku udah mendatangi guru vokal sih. Oh iya. Terus dia bilang coba Ustadz, low. Dia bilang bukan nunduk Ustadz, suaranya gitu. Oh, itu salah leher. Itu saya kenal karena abis ngajar Ustadz dia pindah agama. Nah itu gara-gara itu kayak dia udah merasa stres ya kan. Ya tapi bener sih. Faktanya adalah Pak Pendeta, kita ketika kita ngadain acara, itu kita ngadain acara di beberapa gereja Kristen. Karena bukan hanya karena memang di gereja Kristen nyanyi itu penting, makanya sound systemnya bagus. Makanya terus kemudian visualnya bagus, audio visual. Nah, ketika kita nyewa gereja gitu kan ya, itu kita mempermudah diri tuh. Karena kita nggak usah setting lagi. Oh iya, ada autotune ya. Iya, udah oke. Ya, Akustiknya oke. Tapi pas kita Sistemnya. ngadain acara di situ kan soundman-nya kan orang Kristen. Nah, pas kita lagi acara dia pergi Pak Pendeta. Iya. Kayaknya takut mualaf dia. Dia udah gak kuat lagi. Ini memang suaranya nih. Oke, last question. Pertanyaan netizen terakhir.
Feran? Mau Saya coba? penasaran tentang sejarah dakwah para nabi, Iya. ajaran seperti apa yang sebenarnya dibawa oleh nabi-nabi sebelum era Nabi Musa, Daud, Isa, dan Muhammad. Di zaman itu kan belum ada syariat salat. Sholat. Dan kitab-kitab suci belum diturunkan. Apakah nabi-nabi terdahulu juga memiliki kitab yang tidak tercatat sejarah? Oke. Atau mereka berdakwah murni melalui lisan? Lalu Oke. bagaimana cara mereka mendeskripsikan dan memperkenalkan Allah kepada masyarakat pada Bagus masa ini. itu? Silakan Ustaz. Berarti dia pasti tidak Sebelum ditembak dulu. Nah, berarti dia tidak baca nih. Ini yang maksudnya Iqra. Karena Musa itu jelas-jelas punya kitab namanya Taurat Ya. atau Torah gitu kan ya. Sedangkan Daud punya kitab namanya Zabur. Ya. Dan yang dia maksudnya gini, yang dia sebutin semua punya kitab semua nih. Iya. Kebetulan yang disebut punya kitab sebelum semua. era Nabi. Oh, sebelum. Oh ya, sebelum Nabi era. Nabi Indi itu berarti itu. Nabi Ibrahim punya mushaf, punya mushaf, Nabi Syeds juga punya mushaf, benar. gitu kan ya. Artinya tetap mereka punya sesuatu yang diturunkan pada mereka. Nah, syariat sholat dan segala macam. Jadi gini, perlu diketahui sholat itu adalah connected, terhubung maksudnya. Nah, maka terhubungnya itu dengan cara masing-masing. Misalnya contoh kayak Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani itu adalah sholatnya dia, gitu kan ya. Yang kita yakini itu sebagai seorang Muslim, gitu kan ya. Nah, kalau Musa juga punya sholatnya, Daud juga punya sholatnya. Nah, bisa jadi ibadahnya Daud seperti tadi nyanyi, ketika dia ngajak gunung-gunung bernyanyi, The Color of the Wind. Itu ada suara gunung. Cuma aku nggak bisa nyanyi ya, mohon maaf. Baru saya mau tembak. Iya, jangan. Nanti viewers kita berkurang gitu. Jadi mereka bilang gini, pas aku lagi nembak lagu kan, aku lagi ada kemarin kan ada konten nembak lagu. Ada orang komentar gini, kurang ajar banget, parah. Mereka bilang gini, aku takut, khawatir aku ngelihatnya tiba-tiba Ustadz nyanyi gitu. Parah banget gitu kan. Nah, jadi itu. Jadi nabi-nabi terdahulu memiliki kitab dan mereka berdakwah murni melalui lisan. Iya, apakah mereka mendeskripsikan dan memperkenalkan Allah pada masyarakat pada masa itu? Tentu saja. Dia memperkenalkan Allah pada masa itu. Dia memperkenalkan bahwasanya ada banyak sih. Contoh kayak misalnya Nabi Nuh ya. Dia spesifik ngajak orang untuk bertaubat pada Allah. Ya. Karena atas apa yang dilakukan oleh kaumnya. Ada yang ngajak untuk misalnya beristighfar. Atau misalnya ngajak untuk kembali pada Allah. Atau mentauhidkan Allah dan seterusnya. Tapi pesannya sama. Oh, ajarannya tuh kebanyakan lebih singular ya, kayak satu fokus instead of kalau Nabi Muhammad kan semuanya nih langsung A sampai Z bread gitu Betul. loh. Tapi kalau dulu nabi-nabinya tuh kayak ada fokusnya sendiri masing-masing. Betul, Ya? tergantung masing-masing. Di zaman Daud kan ada kerajaan, dia mungkin punya syariat tentang kerajaan bagaimana ngatur kerajaan. Tapi di zaman Yesus karena dia tidak bawa kerajaan fisik seperti tadi yang dibilang, maka dia cuma bawa pesan-pesan moral singular. Tapi di zaman Nabi Muhammad akhirnya balik lagi pada zaman modern gitu maksudnya. Iya, semuanya. Gimana Pak Pendeta kalau dari Kristen? Ya, kalau tadi di awal kan tadi Ustadz Felix sempat ngomong ya bahwa ketika bicara tentang kitab-kitab awal di dalam Torah termasuk dalam Perjanjian Lama kan ditulis oleh Nabi Musa. Ya. Jadi dia Tuhan kasih ilham untuk bisa mengerti apa yang terjadi semuanya sebelumnya dan dicatat semuanya di dalam itu tadi Perjanjian Lama dalam Torah. Kemudian semuanya turun-temurun dalam sebuah cerita. Oh iya, kalau berarti kalau Kristen itu Alkitabnya compounding tuh dari Iya. jadi kayak numpuk-numpuk dari sini terus Betul, dikumpulin sini terus dikumpulin gitu Betul, ya. compounding betul. Oh. Jadi ada dulu kita pernah bahas tentang kitabnya orang Yahudi ada Tanakh, ada Taurat, Nevi'im, Ketuvim. Nah lalu terus kemudian ditambah dengan Perjanjian Baru dan beberapa surat-surat yang lain. Nah kalau di dalam Islam all new, diturunkan pada Rasulullah Muhammad. Ditulis ya oke ngerti all new. Oke, terjawab ngerti nggak Fer? Gimana kesimpulannya Fer? Iya dong, simpulannya Karena aku dong. masih yang ganjil berarti Nabi Muhammad bisa jadi itu sih yang nulis dari Alkitab. Basically nggak original Iya, gitu kan. iya. Dan kita udah bahas itu di Escape tahun lalu. Kayaknya belum deh. Gue inget-inget nggak inget Tapi lagi. memang cuma sama Raymond sih. Justru gue inget-inget nggak inget. Enggak, nah berarti kita bahas lagi tentang tiga kemungkinan itu. Pertama dia nyontek dari Alkitab atau dari pendeta. Yang kedua adalah dia ngarang sendiri. Yang ketiga adalah itu adalah wahyu. Nah, nanti kita bahas. Atau diajarin Bunda Khadijah. Itu tadi dia dapat dari orang lain misalnya dari pendeta atau Bunda Khadijah atau dia ngarang sendiri dan atau dia dapat wahyu. Nanti kita bahas sih bisa. Keren. Cuma di Escape pertanyaan itu berani dilontarkan. Iya. Kalau tempat lain Nabi Muhammad Tempat lain ini ya? orang-orang Wah, Facebook gila. bro kalau ngeliat ini penistaan agama. Iya. Tapi makanya jangan sampai masuk ke Facebook bro. Udah ada yang re-upload. Sudah ada upload Udah, Facebook Pro. udah. Maka hujatan tuh semua datang dari Facebook Pro. Memang ini podcast paling berani sih. luar biasa. Kita di sini berpikir kritis. Coba dong kita summary dong dari semua hampir 1,5 jam pembicaraan ini. Gue ada satu yang wow banget tadi pas Ustadz Felix ngomong. Islam teman paling dekatnya Kristen. Iya, Apalagi nanti menuju hari kiamat. betul.
Artinya kita harus berteman, ya, jangan menyudutkan, jangan memaksa, ya. Ya, jangan ambil umat saya. Minjem aja kok Pak Pendeta. Transfer window. Dia ada statement dulu. Apa tuh? Mereka Kok datanya begitu nih penasaran saya. Tuhan Yesus lagi nitipin aku ke Allah. Ada satu momen dia ngerasa seperti Udah itu. dibalikin lagi. Kapan Emang dibalikin ada lagi? serah terimanya Iya, sempet. Emang ada Ini serah kan waktu terimanya. di Jepang doang itu. Ya Sekarang gimana udah tuh Pak dibalikin. Pendeta? Ya udah itu. Kalau gue insight-nya itu. Apakah bolehkah menitipkan umat pada umat yang lain? Nah itu tadi kan ada pertanyaannya. Kenapa kok ada multi tafsir? Karena ya penyesat-penyesat seperti ini. Makanya dia di firman Tuhan bilang jangan mengandalkan pikiranmu sendiri. Apalagi pikiran orang lain. Tapi karena cuma satu, ya udah tenang. Aku membelamu anakku. Iya. Dalam mati-matian. Jadi gimana kesimpulannya Pak Take away, Pendeta? take away, Iya. Farhan. Mau dilepas apa enggak nih? Oh tergantung. Apa masih coba dididik dulu? Tergantung harga ya. Kalau bagus ya. Kalau tukarnya sama Ustaz Felix saya kasih. Wah, rugi banyak dong kami kalau gitu. Aduh, saya juga suka sih tadi ya apa sama seperti yang Ray bilang ya itu tadi bahwa di akhir kan itu tadi semuanya kita bersaudara, kita bersama. Iya, Makanya iya, kenapa benar. kita harus berantem karena Iya. ini saya percaya gini, ini salah satu dari apa yang iblis coba kerjakan mengadu domba supaya apa? Sama seperti Belanda dulu kepada Indonesia, Iya. adu Iya. domba supaya balik lagi supaya gampang dihancurkan. Padahal kan kita saudara. Makanya ada Benar. satu Iya. pujian yang berkata, "Kau jadikan kami saudara." Mohon maaf ya aku gak bisa bernyanyi ya. Iya. Kenapa? Oh haram ya? Bukan haram. Gue udah jelasin tadi. Udah dijelasin tadi. Ustadz Felix mencoba keluar nada, yang keluar cuma bunyi-bunyian. Oh nggak Iya. apa-apa Mak. Yang penting Yang kan tadi, tujuannya menyembah woi, woi. Tuhan. Ustadz Felix keluar nada, yang keluar umatnya pindah agama. Nah, iya. Tahu nggak Pak Pendeta? Iya. Kan kita pas lagi pandemi kan ya. Disuruh rekaman takbiran Allahu Akbar kan gitu kan ya. Direkamlah semua. Aku juga kasih rekaman. Pas diputer, kenapa aku jelek sendiri? Ternyata dia bilang antum ngambil nadanya kerendahan gitu. Tapi perasaan nggak jelek-jelek banget. Iya, kalau ngomong Iya, ya kayak- harus Iya, iya. Coba, cocok jadi coba. WL di gereja deh. Kasih confidence. Kalau mau Cocok misinya di- ngerobohin gereja sih, masukin aja nih orang. Waduh. Keluar Cocok satu di nada, gereja. pecah. Tapi mic-nya dimatiin aja. Nah itu banyak orang bilang aku tuh cocok genrenya rap. Oh, gitu ya. Nah, Iya, itu iya, gitu iya, ya. iya, Nge-rap, iya, iya. karena ngerepotin. Coba sih Usko kayaknya nggak jelek-jelek banget. Enggak mau ah. Ini kayak Feren. Lu cari aja coba episode Main You yang ada Indra Aziz. Oke. Nah itu Coba. di situlah Coba, Felix, terlihat skill di olah si- vokal. Itu tau nggak? Mereka ngajak Indra Aziz coach vokal cuma untuk membuka aibku aja. Iya, nah, itu di situ tuh ada tuh Ustadz Felix Menurunkan mencoba marwah nyanyi. dan martabatku. Iya. Padahal itu sesama muslim ya. Pada sesama muslim. Gitu tuh mereka tuh, parah tuh. Tergenapi Oke. ya, yang Insight lu menghancurkan apa? umatku adalah umat Nah iya Fer, insight lu apa Iya, nih? kesimpulan Udah ini tuh. tenang ini lu. Sisa terakhir nih, sisa terakhir. Iya. Benernya iya sih aku baru kaget baru tahu kalau misalnya Alkitab Islam sama Al-Qur'an itu benernya rada mirip. Itu Alkitab- jujur. Alkitab Islam sama Al-Quran, coba rapiin dulu. Tolong rapiin kata-kata lu ya. Alkitab rapiin Kristen dulu. sama Al-Qur'an itu mirip. Iya. Aku baru sadar, kayak baru kebuka. Makanya aku tadi bisa ada pertanyaan itu. Dan tertera di Al-Quran kita Iya dan saudaraan. iya terus Teman di dekat. Al-Qur'an Teman dekat, teman itu dekat. lumayan kaget sih. Ya sih, ya. Jadi pindah-pindah pun lu gak meninggalkan. Nggak ada. Itu penyesat. Pindah-pindah. Ini suara iblis gak sih, Pastor? Episode ini ya, Raymond paling menyala nih. Iya, sumpah lu paling Iya, ini parah. paling ngotot. Paling ngotot. Iya. Episode ini bagus. Pastor tolong baptis Raymond supaya iblisnya keluar. Astagfirullah. Nanti di depan kamu selengkat aja, pas jatuh saya langsung doain gitu ya. Oke. Oke. Teman-teman sekalian jangan lupa pada tanggal 3 Mei nanti kita akan ada di Makassar untuk escape room. Bagi teman-teman sekalian silahkan langsung daftar di escape room, nanti insya Allah kita akan ketemu. Dan jangan lupa follow @escape untuk tahu kegiatan-kegiatan kita. Dan Ya. makasih banget kepada Terima Pak kasih Pendeta banyak Marcel. Pendeta Marcel. Selalu Sama-sama. memberikan, menebarkan Kita belum. kasih kemana-mana, Amin. memberikan Belum apa? kebaikan-kebaikan bagi orang-orang yang lain. Amin. War takjil lagi tahun ini Pak Pendeta. Iya, cuma
ya kita lebih penghematan ya. Penghematan. Lagi efisiensi ya. Iya, efisiensi, Ya, bor-bor benar. jadi kita hemat dulu. Mudah-mudahan kita doain Pak Pendeta Marcel senantiasa bisa jadi penerang untuk umat-umatnya dan juga doain kita mudah-mudahan kita semua di sini dalam keadaan baik-baik juga. Oke, itu aja teman-teman sekalian. Terima kasih Thank you. banyak. Dadah. Tunggu. Belum. Karena saya menghargai Feren, saya belum kasih Feren sesuatu. Apa nih? Apa ini? Semua kan tadi kan Ini jus aman nih. Enggak. Ini kan saya mengagumi penontonnya. Wih, Kita ketemu di sorga. Kamu sebagai anak Tuhan Luar mendapatkan biasa. mahkota. Barang siapa setia sampai akhir bola. Ini bukan pernikahan, bukan. Iya. Ini pendeta memberikan mahkota kehidupan. Ayatnya supaya dengan harapan kamu setia sampai akhir. Loh, langsung dikunci nih langsung. Berarti di surga gambarannya aku pakai baju bling-bling gini ya? Kira-kira begitulah ya. Iya, beroleh R-nya mahkota kelebihan kehidupan. 1 Pak Pendeta. Apa tuh? R-nya kelebihan 1. Enggak, aku memang. Oh iya, soalnya googling loh. Saya sampai googling. Fer, dilihat dari tempatnya itu berarti di teras lu, Fer. Iya itu di teras itu. Aman tuh belum masuk dalam itu. Itu Pak Pendeta dari dalam ngasih barang ke lu, masuk ke dalam lagi udah tinggal. Iya. Jadi abis mahkota dipakai, udah pergi. Aduh, makasih keren banget. Gimana Fer? Gimana perasaan lu? Gimana perasaan lu tadi? Ya. Keren. Keren. Sebagai pengingatku. Untuk apa? Untuk ke gereja Tiberias. Oh, Yang paling utama cari Tuhannya. jangan cari Tuhannya. pendetanya. Tetap setia. Ya. Tetap Oh setia. berarti Ustadz episode besok kita kasih gituan juga tapi versi Islam biar dia. Oh ya udah aku mau ke masjid biar dia ternyata itu tuh. Yang kunci dia ternyata frame itu. Nanti itu dikasih ini Mama Gufron. Iya. Tolong bagian saya ketawa dihapus ya. Iya. Gak apa-apa. Yang penting ada Makola berubah jadi Makoli. Iya, kalau enggak ada Indramayu. Tidak ada Jawa Barat. Mungkin tidak ada Pancasila. Betul atau tidak? Oke, see you guys. Oke. Bye-bye.